Selamat datang di channel Novel Audioku. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya. Untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda, jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya. Serta bantu untuk share videonya. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Bab 3426 sampai dengan Bab 3450 bersama Novel Audioku. Selamat mendengarkan. Bab 3426 sekelompok petinggi dari Alicia Bisnis Galicia gemetar karena marah pada saat ini, dan semua orang tidak sabar untuk bergegas maju dan mencekik Harvey York. Bajingan ini terlalu rusak. Set ini benar-benar datang. Sekarang apakah Johan Lehner pensiun atau tidak? Saya khawatir rumah di distrik baru Galicia tidak perlu dijual hari ini. Yang kaya dan yang kaya adalah yang paling istimewa. Sekarang Harvey York, bajingan ini, telah mengubah lowong menjadi kuburan. Siapa yang akan membeli rumah di sini setelah otaknya kebanjiran? Hal yang paling menakutkan adalah ketika insiden ini dilaporkan, ketika orang menyebut distrik baru Galicia di masa depan, mereka pasti tidak akan memikirkan daerah Cayano. Satu di barat daya, tetapi pemakaman Cayano. Satu di barat daya, hancur. Ide ini muncul di benak banyak pengusaha Galicia. Tuan muda Johan Lehner. Harvey York tersenyum dan menyorongkan kartu nama itu ke tangan Johan Lehner. Perusahaan pengelola pemakaman distrik baru Galicia, yang baru didirikan kemarin. Anda telah mengumpulkan kartu nama Anda, dan kemudian Anda dapat menggunakan kartu nama untuk mengurangi biaya manajemen selama setengah tahun. Jangan sopan padaku, Harvey York. Johan Lehner dia langsung menghancurkan kartu nama itu. Di tangannya, menatap Harvey York seperti seorang pembunuh. Aku akan mencabik-cabikmu. Jangan bicara omong kosong. Harvey York tersenyum ringan. Anda bisa membiarkan orang Tianzu membunuh istri saya, dan saya bisa datang ke tempat Anda. Hari ini, saya tidak membalas dendam pada Anda, karena Anda tidak memenuhi syarat. Hari ini, itu hanya untuk ingatan Anda. Mulai sekarang, jangan coba-coba memprovokasi saya, dan jangan memprovokasi istri saya. Kalau tidak, orang-orang Tianzu itu akan berakhir. Jadi, ingat, Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk wajah bangga Johan Lehner. Kamu Johan Lehner, kamu tidak bisa memprovokasi aku. Wah, apa yang kamu lakukan? Melihat Harvey York menamparkan wajah Johan Lehner dengan arogan, semua orang dari Aliansi Bisnis Galicia bergegas. Beraninya kamu begitu kasar kepada kami Tuan Muda Johan Lehner, apakah Anda ingin mati? Anda tidak meminta Anda untuk melunasi tagihan ketika Anda menghancurkan upacara penjualan gedung kami, beraninya Anda menghina Tuan Muda Johan Lehner. Berlutut dan segera minta maaf, jika tidak, saya berjanji Anda tidak akan bisa keluar dari tempat ini hari ini. Semua pengusaha Galicia ini telah menginvestasikan sebagian besar kekayaan bersih mereka dalam proyek ini di distrik baru Galicia. Sekarang karena kemunculan Harvey York, bajingan itu, mereka tidak hanya kehilangan kesempatan untuk menjadi kaya dalam semalam, tetapi juga menderita kerugian besar. Orang-orang ini telah lama sangat marah. Jadi sekarang ketika mereka menemukan kesempatan untuk menyerang, mereka secara alami tidak akan sopan, tetapi berteriak dan membunuh satu persatu. Semuanya, jangan impulsif, ini bukan masalah sepele. Pada saat ini, Johan Lehner malah menjadi tenang. Saya harus mengakui bahwa dia benar-benar mampu, tetapi pada saat dia paling marah, dia baru saja mendapatkan kembali ketenangannya. Jelas, dia tahu betul bahwa jika dia bergerak saat ini, Harvey York pasti siap melakukannya nanti. Dalam hal ini, kerugian Alicia Bisnis Galicia mereka hanya akan lebih besar. Pada saat ini, Johan Lehner mengambil langkah maju, menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata sambil tersenyum, Tuan Muda York, saya telah menerima peringatan Anda. Di sini, saya dengan tulus meminta maaf kepada Anda untuk orang-orang Tianzu. Dan untuk meminta maaf, saya berjanji bahwa mulai sekarang, saya tidak akan menyentuh rambut nyonya mertua lagi. Mengetahui bahwa kesalahan dapat diperbaiki adalah hal yang hebat. Harvey York mengulurkan tangan dan menepuk bahu Johan Lehner, karena yang Lehner seperti ini jika Anda tahu bagaimana melakukannya, maka jangan banyak repot. Saya berharap Anda semua properti terjual habis hari ini. Jika Anda tidak memiliki cukup properti, datanglah kepada saya untuk membelinya setiap saat. Ingat, satu set adalah 100 juta. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3427 di malam hari, Lehner Family Manor. Aula samping menyala terang. Johan Lehner menghibur lebih dari selusin tokoh penting dalam Aliansi Bisnis Galicia, dan setelah mengirim mereka pergi, dia berhenti di depan sepasang kaligrafi dengan tarian terbang dan phoenix. Sedikit tidak tahan untuk membuat rencana besar. Ini adalah ajaran yang selalu dipegang oleh Johan Lehner, dan juga merupakan alasan mendasar mengapa ia dapat dengan cepat naik tahta dalam 6 tahun terakhir. Namun,
Meskipun dia bisa bertahan seperti biasa hari ini, dia masih tidak tahan. Bagaimanapun, distrik baru Galicia telah dikerahkan selama bertahun-tahun, dan itu adalah pertempuran paling penting untuk kenaikannya. Tapi Harvey York, bajingan ini, tidak hanya membuat penjualan di tempat menjadi lelucon, tetapi juga membuatnya menjadi lelucon bagi seluruh keluarga Lehner. Bangunan terpenting raja berubah menjadi kuburan termewah dalam satu hari. Ini juga berarti bahwa distrik baru Galicia telah benar-benar berubah dari daerah terkaya di barat daya menjadi kuburan orang terkaya di barat daya. Hari ini, terlepas dari kenyataan bahwa Johan Lehner mengatur untuk membeli beberapa set dan secara paksa mendukung sedikit volume transaksi, 99% rumah dibiarkan tanpa pengawasan. Lagi pula, semua pelanggan tahu bahwa ketika ini terjadi, harga rumah pasti akan turun. Yang paling penting adalah jika raja bangunan itu tidak dihancurkan, itu akan membuat orang-orang kuat itu jijik sampai mati. Dalam menghadapi nasib buruk, tidak ada yang akan memilih untuk berkompromi. Lagi pula, ada banyak rumah di Galicia, dan tidak perlu membeli distrik baru Galicia. Dan tidak satu pun dari rumah-rumah ini dapat dijual, dan tekanan keuangan pada Johan Lehner dan Alicia bisnis Galicia langsung mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sore harinya, manajer cabang dari beberapa bank sudah menelepon dan menanyakan di tikungan apakah pinjaman dapat dilunasi tepat waktu. Selain itu, banyak bos besar Alicia bisnis Galicia juga datang ke Johan Lehner untuk membayar tunai. Bagaimanapun, semua orang telah mentransfer banyak dana untuk hari ini. Rumah itu tidak bisa dijual hari ini. Dapat dikatakan bahwa aliansi bisnis Galicia tidak jauh berbeda dengan patah kaki. Itu bukan yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah sudah ada beberapa orang tua di keluarga Lehner yang meminta seseorang untuk menanyakan apa yang terjadi. Jika Johan Lehner tidak dapat menyelesaikan masalah ini dalam waktu singkat, dia akan menyelamatkan wajah yang hilang dari keluarga Lehner. Maka dia tidak perlu menjadi tuan muda ke-13 dari keluarga Lehner. Johan Lehner terus tersenyum sepanjang sore, menangani masalah ini dengan baik, yang dapat dianggap menghibur hati orang. Tapi hanya dia sendiri yang paling tahu bahwa kali ini wajahnya benar-benar hilang di rumah neneknya. Jika Anda tidak membunuh Harvey York, dapatkan kembali tempatnya. Jika Anda tidak menemukan cukup uang, balikkan uang itu. Maka mungkin tidak akan lama, hanya 10 hari setengah bulan, dia, tuan muda ke-13 keluarga Lehner, akan menjadi mayat di jalan. Bagaimanapun, keluarga kaya tidak memiliki kasih sayang. Seseorang yang tidak dapat memberikan manfaat yang cukup bagi keluarga Lehner hanya akan menjadi yang pertama dikeluarkan dalam kompetisi pewaris berikutnya. Memikirkan hal ini, wajah Johan Lehner menjadi semakin jelek. Dia mengambil napas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh setelah waktu yang lama, bajingan Harvey York ini benar-benar beracun. Saya kembali dengan berita itu. Pada saat ini, ada suara langkah kaki yang datang dari pintu masuk aula, dan kemudian Madison Cuervo masuk dengan tergesa-gesa. Orang-orang dari Istana Penegakan Hukum mengatakan mereka tidak akan pernah membiarkan Harvey York pergi. Hanya saja waktunya tidak tepat. Mereka meminta Tuan Muda Johan Lehner untuk mengambil tindakan. Selama waktunya tepat, Istana Penegakan Hukum akan mengambil tindakan sesegera mungkin. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3428 mendengar kata-kata Madison Cuervo, Johan Lehner tertegun sejenak, dan kemudian dia mengerutkan kening dan berkata, keterampilan macam apa yang dimiliki York bermarga ini? Mengapa orang-orang di Aula Penegakan Hukum Istana Emas begitu iri padanya? Saya biasanya ada banyak uang dupa yang dikirim dari sini. Mengapa mereka membuat kekacauan membunuh seseorang sekarang? Madison Cuervo sedikit mengernyit, mungkin, Aula Penegakan Hukum Istana Emas takut pada orang yang muncul malam itu. Orang yang mulia. Lagi pula, orang mulia itu memiliki penjaga naga di sebelahnya, dan dia mengendarai mobil dengan plat nomor Walsing. Identitasnya tidak sederhana. Sampai mereka mengetahui hubungan antara Harvey York dan orang mulia ini, kebanyakan dari mereka tidak akan mengambil tindakan sesuka hati. Sebagian besar begitu. Johan Lehner menarik napas dalam-dalam. York yang bermarga benar-benar mampu. Dia bahkan memahami prinsip memanfaatkan kekuatan. Sekarang saya mungkin mengerti mengapa 100 suit muncul di tangannya. Sebagian besar dari Yan orang besar di Beijing membantunya, kan? Kalau tidak, mengingat temperamen putra tertua Walsing, bagaimana prosedur ini bisa dilakukan dengan mudah dalam semalam? Tampaknya status orang yang mulia itu benar-benar tidak sederhana. Dan Harvey York ini sangat pandai makan nasi lunak dan makanan keras. Itu tidak patut ditiru. Setelah mengatakan ini, ekspresi Johan Lehner rumit, dan dia tidak tahu apakah itu sarkasme atau pujian. Madison Cuervo berbisik, Tuan Muda Lehner, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Kali ini kami kehilangan begitu banyak muka dan kehilangan begitu banyak uang. Jika kita tidak menyelesaikannya sesegera mungkin, pengaturan kita selama bertahun-tahun, saya khawatir. Setelah mengatakan itu, Madison Cuervo tidak melanjutkan. Perilaku Harvey York hari ini setara dengan menarik upah dari bawah pot, membuat situasi Johan Lehner dalam dilema. Johan Lehner menarik napas dalam-dalam, dan setelah waktu yang lama dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan menangani masalah Harvey York ini secara pribadi.
Kamu keluar dulu. Harvey York akan dipindahkan lagi. Malam itu, Harvey York secara pribadi memberi Lilian Yates sertifikat real estate di distrik baru Galicia. Namun, Lilian Yates, yang telah menerima berita itu sejak lama, meskipun wajahnya terlihat buruk, dia masih mengambil kembali sertifikat real estate dengan gigi terkatup. Ekspresi tidak nyaman tanpa memanfaatkannya. Mengabaikan Lilian Yates, yang sedang menggertakkan giginya, Harvey York melirik Mandy Zimmer yang terbaring di ranjang rumah sakit, dan berkata, "Jangan khawatir, tidak akan ada yang salah denganmu di Galicia selanjutnya. Kecuali itu bisa diselesaikan dulu. Jika tidak ada yang akan berani mengambil tindakan terhadap Anda." Mandy Zimmer sedikit mengangguk, tetapi dia tidak khawatir tentang ini, tetapi sedikit mengernyit. "Harvey York, Anda menyinggung Johan Lehner hari ini, bukankah Anda pikir dia akan membalas dendam?" "Balas dendam?" Harvey York tersenyum. "Dari saat kami mendapatkan saham Galicia Gold Company, Johan Lehner dan saya telah abadi." Ada satu hal lagi yang tidak dikatakan Harvey York. Dia sekarang adalah kepala Balai Penegakan Hukum Longman. Terlepas dari identitas atau status, mereka benar-benar mengancam posisi Johan Lehner. Karena itu, bahkan jika tidak ada yang namanya hari ini, sebagian besar pasukan Johan Lehner akan memilih untuk tinggal bersamanya selamanya. Terlebih lagi, Harvey York tidak berniat mengambil tindakan dalam hal ini. Pada akhirnya, itu adalah kesalahan Johan Lehner. Mandy Zimmer menghela nafas dan mengganti topik pembicaraan lagi, "Lalu apa yang akan kamu lakukan dengan rumah-rumah itu? Apakah itu benar-benar kuburan?" Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3429, pada Tuan Muda ke-13 Lehner, dapatkah Anda mengirim seseorang untuk membawa peti mati itu? "Kapan saja?" Mandy Zimmer tampak bingung. "Dia tidak akan berani," kata Harvey York ringan. "Orang-orang yang terbaring di sana sekarang adalah orang-orang besar dengan nama keluarga kedua di Tianzu, dan semua orang meninggal di Galicia tanpa alasan. Sekarang ada orang baik hati yang akan mengatur pemakaman tingkat tinggi untuk mereka, di Tianzu. Tidak peduli apa yang dia pikirkan di dalam hatinya, dia akan mengungkapkan rasa terima kasihnya di sisi baiknya. Dan jika Johan Lehner berani mengambil semua peti mati itu, dia tidak akan bisa bergaul dengan orang-orang Tianzu dan kuil puncak abadi. Kerugian semacam ini lebih besar daripada keuntungannya. Sejauh menyangkut karakter Johan Lehner, dia tidak akan pernah melakukannya. Kamu hanya bisa memikirkan cara lain untuk memecahkan situasi. Yang harus kita khawatirkan adalah, setelah kehilangan dana dari distrik baru Galicia, kendali aliansi bisnis Galicia Johan Lehner atas komunitas bisnis Galicia akan jatuh ke titik terendah. Dalam bisnis, karena Anda ingin berdiri teguh di Galicia jika Anda mengikuti VO atau memanfaatkan waktu ini untuk mendirikan di Galicia, ada banyak keuntungan." Mandy Zimmer mendengar kata-kata itu, dan matanya tiba-tiba menyala. Situasi saat ini dari cabang ke-9 keluarga Jin Mordunya tidak terlalu baik. Jika dia bisa membuka dunia baru di Galicia, itu pasti akan menjadi hal yang baik untuknya. Memikirkan hal ini, Mandy Zimmer mengangkat selimut dan berdiri, dan berkata dengan lembut, "Harvey York, aku akan keluar dari rumah sakit. Saya pikir perusahaan emas saya harus resmi beroperasi." Harvey York tersenyum, tetapi tidak menolak. Di satu sisi, Mandy Zimmer memang telah pulih ke tingkat tertentu. Di sisi lain, ini memang peluang bagus. Jika Mandy Zimmer dapat menangkapnya, maka dia akan membangun kekayaan keluarga dengan tangannya sendiri, dan itu tidak akan lagi menjadi bayangan cermin. Ngomong-ngomong, kemarin Cynthia masih mengatakan bahwa dia menemukan IOU di brankas perusahaan. Tampaknya seseorang meminjam 1 miliar dari perusahaan sebelumnya. Mandy Zimmer tiba-tiba teringat sesuatu. "Jika saya bisa mendapatkan kembali 1 miliar, maka operasi perusahaan akan dijamin dengan dana yang cukup. Saya tidak perlu pergi ke Mordu untuk mentransfer dana. Mandy Zimmer sekarang penuh energi, saya hanya ingin pergi ke perusahaan dengan cepat." Harvey York juga sedikit terkejut ketika mendengar kata-kata itu, dan berkata, 1 miliar IOU. Siapa peminjamnya? Lagi pula, perusahaan emas Galicia ada di tangan Johan Lehner sebelumnya, jadi dia bisa meminjam uang dari Johan Lehner. Saya khawatir itu tidak sederhana. Bukan individu yang meminjam uang, itu perusahaan. Mandy Zimmer jelas telah menyelidikinya sejak lama. Galicia by Yang Hui, mal perbelanjaan kelas atas terbesar di Galicia. Saya telah menyelidiki, itu adalah perusahaan keluarga Lehner, Axel Lehner. By Yang Hui, pertempuran naga. Harvey York sedikit menyipitkan matanya, lalu berkata dengan lembut, tidak heran dia bisa meminjam 1 miliar uang tunai dari sebuah perusahaan dengan nama Johan Lehner. Ternyata gereja Presbyterian Longman dan mantan kepala Balai Penegakan Hukum Longman mendukung penuh Lehner atasannya. Tuan Muda, Axel Lehner. Dikatakan bahwa setengah dari presiden dari 8 aula dan 36 cabang di dalam dan di luar Longman mendukungnya. Kalau yang ini, kalau mau minta akunnya, saya khawatir tidak ada jalan. Sesederhana itu. Mandy Zimmer sedikit mengernyit dan berkata, saya tahu itu tidak mudah. Tapi dalam urusan bisnis, sekarang perusahaan atas nama saya tidak bisa membiarkan utang ini berubah menjadi utang macet, kan? Terlebih lagi,
Karena Axel Lehner adalah anggota keluarga Lehner, dia tidak akan gagal membayar hutangnya, kan? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3430 Harvey York tersenyum ringan dan berkata, meskipun saya tidak tahu apakah Axel Lehner akan membayar kembali uangnya. Tapi aku hanya tahu satu hal, yaitu, membunuh orang untuk membayar hidup mereka, utang untuk membayar kembali, adil dan benar. Anda ingin membangun otoritas mutlak di perusahaan emas Galicia, dan Anda ingin mengambil memanfaatkan kesempatan besar ini untuk membangun tanah di Galicia. Akan menemanimu ke Baiyang Hui. Aku akan membantumu mendapatkan kembali 1 miliar. Mandy Zimmer menggelengkan kepalanya, tersenyum manis dan berkata, tidak, saya sudah menemukan perantara. Saya percaya perantara ini dapat membantu saya mendapatkan uang kembali. Paling-paling, saya perlu memberinya sedikit bantuan. Melihat Mandy Zimmer seperti percaya diri ini, Harvey York tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Wanita ini sudah begitu lama merangkak dan menggelinding di dunia bisnis, dan dia pasti punya ide sendiri. Jadi Harvey York berhenti berbicara omong kosong, tetapi diam-diam menunggu wanita itu menangani hasilnya. Kakak ipar, kebetulan sekali. Tidak lama setelah meninggalkan rumah sakit, Harvey York naik taksi kembali ke base camp geng kapak, dan melihat sebuah mobil sport BMW yang cantik terparkir di sampingnya. Segera setelah itu, dia melihat dua gadis muda dan cantik muncul. Keduanya seumuran, dengan tubuh serupa, dan keduanya cantik, jenis yang menggelegak. Gadis yang bergegas di depan adalah Cynthia Zimmer yang berlari bersama Harvey York kemarin dan menghancurkan venue di distrik baru Galicia. Gadis di sebelah Cynthia Zimmer terlihat 1 atau 2 tahun lebih muda dari Cynthia Zimmer, tetapi kulitnya bersalju dan wajahnya sangat halus sehingga orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka hanya dengan sekali pandang. Tapi Harvey York tidak melihatnya, hanya meliriknya dengan santai, lalu tersenyum pada Cynthia Zimmer dan berkata, apa? Kakakmu baru saja mengumumkan bahwa dia akan kembali ke perusahaan untuk mengambil alih situasi secara keseluruhan, jadi kamu seharusnya bos. Cynthia Zimmer tersenyum. Berkata, kakak ipar, saya tidak pandai bisnis, saya masih suka syuting. Sekarang saudara perempuan saya kembali untuk memimpin situasi keseluruhan, tidak bisakah saya beristirahat selama beberapa hari? Tidak, ini salah satu teman sekelasku, dan aku kehilangan kontak. Sudah lama sekali, dan kebetulan aku bertemu hari ini. Aku tidak berharap semua orang ada di Galicia. Jadi kita akan pergi berbelanja. Kakak ipar, bisakah Anda meminjamkan saya uang? Setelah berbicara, Cynthia Zimmer berkedip. Faktanya, Little Cynthia sendiri kaya, tetapi sejak dia bertemu Harvey York, dia secara tidak sadar bertindak seperti anak manja. Melihatnya seperti ini, Harvey York menghela nafas, mengeluarkan dompetnya dan melemparkannya. Dia pada dasarnya tidak mengambil uang ketika dia keluar sekarang, dan dia hanya memiliki 1.000 dan beberapa ratus dolar di dompetnya. Gadis cantik yang mengikuti Cynthia Zimmer melihat adegan ini, dan sarkasme samar melintas di matanya. Dia sudah lama mendengar dari Cynthia Zimmer bahwa dia memiliki saudara ipar yang datang ke rumah. Saat itu, dia mengejek Cynthia Zimmer, saudara ipar yang datang ke rumah. Ketika dia melihatnya hari ini, dia bahkan lebih menghina. Seorang pria besar dengan 1.000 dan beberapa ratus dolar padanya. Apakah Anda keberatan membawanya ke adik ipar Anda? Ini tidak cukup memalukan. Melihat rasa jijik gadis itu, Harvey York tidak mengatakan apa-apa. Tetapi ketika dia hendak berbalik dan pergi, mata Harvey York tiba-tiba berkedip. Dia berhenti tanpa sadar, melihat ke atas dan ke bawah teman sekelas Cynthia Zimmer, dan kemudian berkata sambil berpikir, teman sekelas ini, apakah kamu baru-baru ini? Bukan insomnia dan lebih banyak mimpi. Sering buang air kecil di malam hari. Dan sering mengalami mimpi buruk, terbangun di tengah malam. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3431, Gadis itu bernama Carol Banks, dan ketika mendengar kata-kata Harvey York, dia tertegun sejenak, dan rona merah merona di wajah cantiknya. Kemudian tanpa sadar dia mendekati Cynthia Zimmer beberapa langkah dan berkata dengan lembut, Cynthia, apakah ada yang salah dengan kakak iparmu? Bagaimana kamu bisa menanyakan hal seperti itu pada seorang gadis? Menikah 3 kali. Anda belum menyentuh saudara perempuan Anda selama bertahun-tahun, apakah Anda mesum? Jelas, kata-kata ini seharusnya diucapkan oleh Cynthia Zimmer dan Carol Banks sebelumnya, jadi sekarang dia menatap Harvey York dengan mata aneh. Cynthia Zimmer tampak malu dan berkata, Carol, kamu telah salah paham dengan saudara iparku. Saya dulu berbicara omong kosong ketika saya masih muda. Untuk meredakan rasa malu, Cynthia Zimmer memikirkannya dan berkata, Carol, ipar saya sangat cakap. Dia tidak akan menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepada Anda tanpa alasan. Kamu tidak akan benar-benar seperti yang dia katakan, jadi insomnia dan mimpi. Carol Banks mengangguk aneh, lalu berbisik, Cynthia, bukankah kakak iparmu salah satu gangster yang berspesialisasi dalam kecurangan? Uang. Saya mendengar bahwa ada beberapa orang yang memiliki kemampuan untuk melihat kondisi fisik orang lain, dan kemudian berbohong tentang omong kosong. Uang. Cynthia Zimmer tidak bisa menahan tawa dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya untuk sementara waktu. Sebaliknya,
Harvey York mengerutkan kening dan berkata, teman sekelas ini, aku bukan gangster. Dan kau tidak sakit. Namun, apakah Anda pernah masuk atau keluar dari makam kuno atau rumah tua di Bukit Tandus dengan banyak yin baru-baru ini? Sesuatu seperti itu. Charles Banks akan memperlakukan Harvey York sebagai orang cabul, tapi dia berhenti ketika dia mendengar itu, dan menatap Harvey York dengan heran. Itu benar, ketika saya bermain Scenario Killing minggu lalu, saya memasuki sebuah rumah tua di sebuah desa yang sepi. Ada peti mati di dalamnya, dan sepertinya sangat dingin. Namun, saya hanya tinggal di sana kurang dari setengah jam. Apakah karena ini, saya mengalami insomnia dan lebih banyak mimpi? Mengapa sering? Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, tentu saja, Anda diganggu oleh jamur sekarang. Jika tidak ada cara untuk menyelesaikannya itu pasti akan terjadi dalam 3 hari. Akan ada bencana darah. Dan konsekuensinya akan serius. Demi Cynthia, jika kamu membawa ini, kamu seharusnya bisa mengubah bencana menjadi keberuntungan. Saat dia berbicara, Harvey York mengeluarkan tisu dari lengannya, dan sekali lagi ada setetes darah di jari yang menggigit. Dia telah menjadi tentara selama 3 tahun, dan ada cukup maskulinitas dalam darah, jadi dia bisa secara alami menghancurkan kejahatan. Ingat, tetap dekat dengan tubuh Anda selama seminggu. Halo, saudara ipar, apakah kamu menjijikkan? Kamu bilang kamu bukan pembohong. Charles Banks tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi Harvey York. Beraninya kau mengatakan bahwa aku diganggu oleh nasib buruk, dan aku mengalami pertumpahan darah. Dan Anda mengatakan bahwa Anda dapat mengubah nasib buruk menjadi baik dengan memegang tisu kotor yang Anda bersihkan dengan sedikit darah. Apa yang kau bercanda? Umur berapa? Anda masih terlibat dalam tahayul feodal ini. Kamu tidak berpikir aku seorang mahasiswa, jadi kamu ingin membodohiku. Saya katakan, saya orang yang berpendidikan tinggi. Aku tidak akan tertipu olehmu. Anda membodohi saya. Cynthia, kamu juga. Buang-buang waktu bagiku untuk memperlakukanmu sebagai teman baik, namun kamu memberitahu saudara iparmu semuanya. Apakah Anda bergabung untuk berkomplot melawan saya? Saya baru saja mengatakan, kami tidak melihat Anda selama bertahun-tahun, bagaimana Anda bertemu saya di Galicia? Apakah Anda mencoba untuk menipu uang saya? Cynthia, kamu benar-benar mengecewakan, aku pikir kamu adalah sahabatku, tetapi kamu sebenarnya berpikir aku mengambil keuntungan dariku. Charles Banks merobek-robek tisu dan berbalik dengan marah. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3432 melihat Charles Banks pergi seperti ini, Harvey York menggelengkan kepalanya tanpa daya. Cynthia Zimmer juga sangat marah, dan berkata dengan ekspresi tidak senang, Charles Banks juga benar, bukan? Dia tahu seberapa kuat Anda, saudara ipar. Dia tidak percaya padamu. Tapi setelah mengeluh, Cynthia Zimmer ragu-ragu lagi, menatap Harvey York membuka mulutnya dan berkata, kakak ipar, apakah yang baru saja kamu katakan benar? Apakah benar-benar akan ada yang salah dengan Charles? Harvey York sedikit mengangguk dan berkata, dia memang diganggu oleh nasib buruk dan akan menderita pertumpahan darah. Omong-omong, kau dan dia saat kita dekat, kita mungkin mendapat sedikit nasib buruk, jadi bersiaplah. Sambil berbicara, Harvey York mengeluarkan tisu lain, mengetuknya dengan darahnya sendiri beberapa kali, dan menyerahkannya kepada Cynthia Zimmer, jaga agar tetap dekat dengan tubuhmu. Cynthia Zimmer mengangguk patuh, lalu dengan senang hati memasukkan tisu ke dalam sakunya. Setelah mengumpulkan barang-barang, Cynthia Zimmer menepuk kepalanya dan berkata, kakak ipar, kami baru saja membuat janji dengan Charles, dan kami akan bermain pembunuhan naskah dengan beberapa teman sekelas. Apakah kamu ingin datang bersama? Pembunuhan skrip. Harvey York tercengang ketika mendengar istilah, apa itu? Cynthia Zimmer menjelaskan dengan hati-hati, ini sebenarnya adalah permainan role-playing. Setiap orang yang berpartisipasi dalam pembunuhan naskah memiliki naskah dan memainkan peran yang berbeda, seperti akting, yang sangat menarik. Naskah kami malam ini adalah perang mata-mata blockbuster selama Republik Cina. Harvey York mungkin mengerti apa ini. Pembunuhan naskah yang disebut adalah drama skala besar, dan anak-anak yang lebih tua bermain. Ketika dia memikirkan ini, Harvey York menghela nafas dan berkata, kakak iparmu, aku tidak memiliki kehidupan yang baik. Aku sibuk akhir-akhir ini, jadi aku akan beristirahat. Pergilah bermain jika kamu mau, tetapi jangan terlambat. Ingatlah untuk meminta Cornelio Bardot mengirim seseorang untuk menjemputmu. Oh, begitu. Cynthia Zimmer pergi dengan ekspresi muram di wajahnya. Dia awalnya berencana untuk membunuh Harvey York dengan memainkan naskahnya juga. Dalam hal ini, dia mungkin bisa bertindak sebagai suami istri, pacar dan pacar. Pukul 9 di malam hari, Harvey York sedang tidur. Harvey dibangunkan oleh getaran telepon. Dia mengangkat telepon dan menekan speakerphone, tetapi suara Cynthia Zimmer yang sedikit bingung datang dari sisi yang berlawanan. Kakak ipar, sesuatu terjadi. Harvey York sedikit terkejut, bukankah kamu memainkan skrip untuk membunuh? Bagaimana bisa terjadi kesalahan? Saya juga tidak tahu, tetapi ada senjata api penyangga dalam skrip ini, yang sebenarnya nyata. Charles Banks terluka. Seperti yang Anda katakan, dia mengalami bencana berdarah.
Harvey York duduk dengan cepat dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Jangan gugup, kirimkan alamat Anda, saya akan pergi sekarang." Setelah berbicara, Harvey York menutup telepon, dengan cepat mengambil kunci mobil, dan kemudian berlari menuju Galicia Film and Television City. Setengah jam yang lalu, Cynthia Zimmer, Carol Banks dan universitas lain naskah teman sekelas telah mencapai saat yang paling kritis. Sekelompok teman sekelas sangat terlibat dalam permainan. Apalagi dalam adegan ini, mahasiswi Republik China yang diperankan oleh Carol Banks harus berkorban untuk negara. Dan Cynthia Zimmer, yang berperan sebagai penyamaran, adalah demi negara dan identitas lainnya tidak terungkap, jadi mereka harus dengan enggan membunuh rekan mereka. Jadi Cynthia Zimmer mengambil senjata api dan menarik pelatuknya sesuai dengan plot dalam naskah. Akibatnya, Carol Banks pingsan di tempat, dan semua orang mengira Carol Banks telah mati total. Setelah memasuki drama, mereka bahkan mulai bertepuk tangan. Tetapi ketika mereka melihat dadanya berdarah, semua orang tahu bahwa Carol Banks benar-benar tertembak. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3433 Cedera Carol Banks tidak serius dan tidak mengancam jiwa. Tapi dia ketakutan. Menutupi lukanya, dia berbaring di tanah dan terus-menerus berkedut, tetapi tidak peduli seberapa banyak dia berteriak, dia tidak menanggapi. Dan Cynthia Zimmer juga gemetar ketakutan. Karena tembakan ini ditembakkan olehnya, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa pistol penyangga benar-benar menembakkan peluru. Jika bukan karena pelatuknya tidak ditarik, gaya reaksinya terlalu besar, dan jika tembakannya miring, Carol Banks mungkin sudah mati saat ini. Adegan ini membuat jantung Cynthia Zimmer berdebar-debar. Dia tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, jadi dia menelepon Harvey York sesegera mungkin. Setelah Harvey York mengerti seluk-beluknya, dia pun terbang jauh-jauh. Pada saat ini, Galicia Film and Television City, kota film dan televisi yang menyediakan makanan, minuman, dan hiburan, terang benderang di mana-mana. Cynthia Zimmer duduk dengan gemetar di bangku kecil. Meskipun dia memegang sebotol air murni di tangannya, dia tidak bisa meminumnya. Sekarang kantor polisi setempat telah mengirim seseorang untuk campur tangan dalam masalah ini, dan bos pembunuhan skrip telah dikendalikan. Dan teman sekelas mereka dan pemain lain juga tertinggal, dan semua orang perlu mencatat. Secara khusus, dua detektif masih menatap Cynthia Zimmer dari kejauhan. Meskipun mereka semua tahu bahwa Cynthia Zimmer seharusnya tidak bersalah, mereka tidak bisa membiarkannya pergi karena suatu alasan. "Cynthia, kamu sangat beruntung. Jika tembakan yang kamu tembakkan tadi tidak terlalu jauh, kamu pasti sudah terbunuh. Tapi aneh, bukankah ini semua senjata penyangga? Bagaimana mereka bisa menembak peluru? Mungkinkah seseorang ingin menyerang Carol Banks? Mengetahui bahwa dia adalah seorang mahasiswi yang tewas secara heroik dalam naskah, jadi dia mengatur yang ini. Ini akan membunuh orang. Cynthia, Don jangan takut, hal ini seharusnya kita tidak ada hubungannya. Semua orang adalah korban. Beberapa orang di sekitar Cynthia Zimmer adalah teman sekelasnya, baik pria maupun wanita. Semua orang awalnya datang untuk memainkan pembunuhan skrip dengan gembira, tetapi tiba-tiba perubahan seperti itu terjadi. Tapi teman sekelas ini masih bersatu, dan tidak ada yang menyalahkan Cynthia Zimmer. Lagi pula, senjata penyangganya meledak, dan Cynthia Zimmer tidak melakukannya dengan sengaja. Sampai batas tertentu, Cynthia Zimmer juga menjadi korban. Mendengarkan kata-kata orang-orang ini, Cynthia Zimmer tersenyum ramah tanpa menjelaskan apapun. Kemudian matanya jatuh ke kejauhan. Ada seorang pria tinggi dan tampan berusia 20-an. Saudara Barnes. Kakak senior Barnes ini adalah senior di Universitas Cynthia Zimmer, tetapi dia telah lulus selama beberapa tahun. Dia adalah salah satu bos di balik skrip ini dan tampaknya memiliki hubungan yang baik dengan Carol Banks. Pada saat ini, dia berdiri di samping Carol Banks dengan ekspresi sangat prihatin. Ada staf medis dari kota film dan televisi yang menangani luka Carol Banks. Setelah diproses, saya menemukan bahwa itu hanya bom penyangga. Meskipun Carol Banks terluka, itu hanya cedera kulit yang tidak serius. Tapi Carol Banks jelas ketakutan. Dia duduk di tempat dengan tatapan tumpul, tidak berbicara atau membuat keributan, seolah-olah dia tidak bisa merasakan apa-apa. Tapi adegan ini membuat Cynthia Zimmer, yang merasa bersalah, sangat khawatir. Dia tidak tahu bagaimana Carol Banks bisa menjadi seperti ini. Memikirkan hal ini, Cynthia Zimmer tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Harvey York di sore hari. Dia menggigil dengan cerdas, dan dengan cepat memasang tisu untuk diperiksa. Tetapi setelah melihatnya, dia hampir berteriak karena tisu itu benar-benar berubah menjadi abu pada saat ini. Adegan ini mengejutkan Cynthia Zimmer. Mungkinkah dia juga mengalami bencana berdarah? Apakah pengaturan ipar saya yang menyelamatkan saya? Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3434, Kabar Baik. Apakah kamu baik-baik saja, putriku yang baik? Pada saat ini, seorang wanita parubaya berpakaian Cina datang dengan beberapa teman wanita. Mereka berjalan ke arah Carol Banks dengan ekspresi yang sangat cemas, melompat-lompat, dan berteriak.
Kakak senior Barnes berdiri dengan cepat, memberi hormat dengan hormat, dan memanggil Nyonya Banks. Cynthia Zimmer bukan dari Galicia, jadi dia tidak mengenal Ni Banks. Sebaliknya, beberapa teman sekelas lainnya sedang mengobrol. Ini adalah Ibu Carol Banks. Saya mendengar bahwa dia adalah anggota Aliansi Bisnis Galicia, dan dia juga berpartisipasi dalam pengembangan distrik baru Galicia. Dia sangat kaya. Ayah Carol Banks bahkan lebih kuat, dia tampaknya menjadi orang besar di Longman. Keluarga mereka sangat kaya, kita akan memainkan skrip hari ini untuk membunuh Carol Banks untuk menjamu tamu, tetapi siapa tahu, ini akan terjadi. Beberapa teman sekelas melihat adegan ini dengan iri, lagi pula, latar belakang keluarga Carol Banks adalah begitu baik, dapat dikatakan bahwa dia tidak memiliki apa-apa dalam hidupnya. Teman sekelas ini pada dasarnya dari latar belakang biasa, bahkan jika mereka dari kelas menengah, mereka tidak sebagus latar belakang keluarga Carol Banks. Jadi semua orang sangat iri dengan keluarganya. Pada saat ini, melihat Nyonya Banks menunjuk hidung kakak senior Barnes, dia menegurnya, dan bahkan menamparnya 2 kali. Sikap itu seolah-olah dia sedang mengajari cucunya pelajaran, arogan dan mendominasi yang tak terlukiskan. Dan kakak senior Barnes tidak marah setelah ditampar 2 kali, dia juga menjelaskan sesuatu dengan suara rendah, dan melihat ke arah Cynthia Zimmer pada saat yang bersamaan. Cynthia, sepertinya tidak benar. Kakak senior Barnes tampaknya mengalihkan kesalahan, dia ingin menyalahkanmu. Kudengar Ibu Carol Banks benar-benar tidak masuk akal, jadi cepatlah cari detektif, kalau tidak, semuanya akan merepotkan. Beberapa teman sekelas dengan jelas memahami dominasi keluarga Banks, dan berbicara dengan cepat pada saat ini. Cynthia Zimmer tertegun sejenak, dan berkata, bahwa kesalahannya padaku. Saya juga korban dari kejadian ini. Bagaimana bisa kakak senior Barnes menyalahkanku? Nyonya sepertinya mendengus dingin, dan kemudian dia mendorong kakak senior Barnes dan yang lainnya pergi, dan berjalan dengan beberapa pria dan wanita dengan wajah marah. Kamu adalah Cynthia Zimmer. Berjalan di depan Cynthia Zimmer, Bu Banks memandangi wajah Cynthia Zimmer dari atas ke bawah, lalu berkata dengan ekspresi dingin. Katakan, kan? Cynthia Zimmer tertegun sejenak, lalu berdiri dengan sopan dan berkata, Bibi, halo, saya teman sekelas Carol, Cynthia Zimmer, saya, Kak. Tanpa menunggu Cynthia Zimmer setelah selesai berbicara, Ni Banks mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Cynthia Zimmer. Cynthia Zimmer tertangkap basah dan berteriak sedih dari tamparan itu, terhuyung-huyung dan mundur beberapa langkah. Setelah tamparan itu, Nyonya Banks masih memiliki ekspresi dingin di wajahnya, dan berkata dengan dingin, pelacur kecil, kamu pantas mati. Cynthia Zimmer menutupi wajahnya, tampak sedih, Bibi, mengapa kamu memukul seseorang? Tamparan, Bu Banks menamparkan backhandnya lagi, membuat Cynthia Zimmer terhuyung ke belakang, wajahnya membengkak. Cynthia Zimmer menutupi wajahnya dan berkata dengan ekspresi tidak yakin, Bibi, kamu selalu harus memberikan alasan untuk memukul seseorang, kan? Kamu tidak bisa begitu tidak masuk akal. Kakak senior Barnes juga berlari saat ini, dengan ungkapan bujuk rayu, Nyonya Banks, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, Anda harus tenang. Dia tidak bermaksud untuk pergi, Anda tidak memiliki bagian untuk berbicara di sini. Percaya atau tidak, saya bahkan akan memukulmu. Kata Bu Banks dingin, buka mulutmu. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3435 selama pidatonya, mata Nyonya Banks yang penuh kedinginan jatuh pada Cynthia Zimmer dengan keras, dan berkata dengan dingin, mengapa wanita tua itu memukulimu? Apakah kamu tidak punya ide di hatimu? Jalan kecil, aku sudah tahu masalahnya. Selesai, kamu menarik pelatuk dan menembak putriku. Kamu melakukannya dengan sengaja, kamu iri padanya, jadi kamu membuatnya takut seperti ini. Kamu tahu bahwa alat peraga dan senjata api akan meledak. Saya ingin keadilan untuk putri saya sekarang, apa yang salah dengan menamparkan Anda? Sambil berbicara, Ni Banks agresif dan melangkah maju untuk menyiapkan beberapa tamparan lagi untuk Cynthia Zimmer. Tampar, Cynthia Zimmer siap mental kali ini, dia memblokir tangan Bu Banks dan berteriak, Bibi, bisakah kamu masuk akal? Kami di sini untuk bermain-main, iya. Tapi peran yang dipilih Carol itu sendiri. Pistol penyangga ada di sini. Aku hanya mengikuti alur permainan dan bermain sesuai dengan skrip pribadiku. Pada akhirnya, ini terjadi, dan aku minta maaf. Tapi itu bukan salahku, saya juga korban. Cynthia Zimmer tampak sedih. Bagaimana saya bisa menarik pelatuknya jika saya tahu bahwa pistol penyangga benar-benar memiliki peluru di dalamnya? Saya juga sangat menyesal dan bersalah, tetapi tidak apa-apa bagi Anda untuk mengalihkan kesalahan ini pada saya. Buruk suasana hati Anda masih punya alasan untuk membicarakannya. Cynthia Zimmer mencoba yang terbaik untuk menjelaskan keluhannya. Wajah cantik Nyonya Banks berubah dingin, dan dia berkata perlahan, pelacur kecil, jika Anda mengatakan 1.000 atau 10.000, Anda tidak dapat mengubah fakta bahwa Anda menarik pemicu. Putriku dibunuh olehmu. Kamu pasti iri dengan kondisi putriku yang lebih baik dan penampilan yang lebih cantik darimu, jadi kamu sengaja menarik pelatuknya dan ingin membunuhnya. Ku bilang, bunuh untuk membayar nyawamu. Bayar hutangmu.
Tepat. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu harus mengakuinya. Sudah kubilang, aku menamparmu 2 kali sekarang, hanya untuk memberimu pelajaran. Jika terjadi sesuatu pada putriku, aku ingin kamu membayarnya. Selain itu, saya akan mencari tahu siapa yang ada di keluarga Anda. Saya ingin seluruh keluarga Anda menguburkan putri saya bersama saya. Sambil berbicara, Banks melangkah maju dengan agresif, bersiap untuk memberi Cynthia Zimmer 2 penguburan lagi. Cynthia Zimmer dengan cepat menghentikannya lagi, dia tidak tahan dengan keluhan seperti ini. Tetapi ketika Banks melihat bahwa Cynthia Zimmer berani memblokir gerakannya lagi, dia langsung menjadi lebih marah. Pada saat ini, dia tidak bisa menahan raungan, apakah kalian semua hanya menonton? Setelah perintahnya, 2 teman wanita berpakaian Cina melangkah maju, meraih Cynthia Zimmer secara langsung, dan memutarnya ke Banks. Sebelum, pendamping wanita lainnya langsung menjambak rambut Cynthia Zimmer, memaksanya untuk mengangkat kepalanya dan menghadap langsung Banks. Beraninya kamu bersembunyi. Beraninya kamu memblokir. Kamu berani sekali, apakah kamu siap untuk melawan? Banks mencibir, lalu dia mulai bekerja ke kanan dan ke kiri, menyapu satu persatu. Papa slap, dalam sekejap, wajah cantik Cynthia Zimmer bengkak, dengan bekas tamparan di kedua sisi wajahnya dan darah menetes dari sudut mulutnya. Pada saat ini, Cynthia Zimmer ingin melawan dengan ekspresi sedih di wajahnya, tapi tinjunya tidak sebanding dengan keempat tangannya. Pada saat ini, dia hanya bisa secara pasif menanggung tamparan di wajahnya. Saudara Barnes dan yang lainnya berpura-pura datang untuk menghentikan mereka, tetapi mereka dihentikan oleh rekan laki-laki Nyonya Banks. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3436 beberapa teman sekelas akan datang untuk membujuk mereka untuk bertarung, tetapi ketika mereka melihat penampilan mengerikan Banks, mereka semua pengecut dan hanya bisa melihat Cynthia Zimmer dilecehkan. Pelacur kecil, saya pikir Anda harus mengandalkan putri saya untuk menggunakan hal-hal ini, kan? Makan putri saya, gunakan putri saya, dan Anda ingin membunuh putri saya karena iri dan benci. Orang-orang seperti Anda harus melakukannya terkutuk. Lebih dari selusin tamparan menamparkan wajah. Nyonya Banks lelah, dan kemudian tiba-tiba meraih tas tangan Hermes Cynthia Zimmer dengan ekspresi dingin di wajahnya. Dia merasa bahwa orang seperti Cynthia Zimmer tidak akan pernah bisa menggunakan Hermes. Toh, pembagian tas ini harus menyamai ratusan ribu. Ini pasti diperoleh dari putrinya sendiri. Memikirkan hal ini, Banks menjadi semakin marah. Dia mengeluarkan semua isi tas Cynthia Zimmer dan melemparkan semuanya ke beberapa pemain yang lewat. Aku akan memberimu komputer ini. Aku akan memberimu telepon. Aku akan memberimu dompet. Aku akan melakukan pekerjaan yang baik untuk jalan kecil ini. Nyonya Banks memberikan barang-barang Cynthia Zimmer, dan kemudian dia sendiri menyimpan tas tangan Hermes Cynthia Zimmer. Bagaimanapun, benda ini sangat berharga, dan dia enggan untuk memberikannya. Melihat adegan ini, Cynthia Zimmer berkata dengan marah, kamu tidak boleh menyentuh barang-barangku. Kakak iparku memberikannya kepadaku. Dapatkan juga keuntungan besar. Semua orang berterima kasih kepada Nyonya Banks atas kemurahan hatinya, dan tidak ada yang memperhatikan keluhan Cynthia Zimmer. Kakak ipar yang memberikannya. Kamu jalan kecil tidur dengan kakak iparmu, jadi dia memberimu barang-barang ini. Jika kamu tidak belajar dengan baik di usia muda, belajarlah menjadi teh hijau jalang, bahkan saudara iparmu sendiri bisa melakukannya. Hanya berbicara tentang mahasiswa Anda. Saya akan memberitahu Anda hari ini bagaimana masyarakat bekerja. Sambil berbicara, Bu Banks menamparkan wajah Cynthia Zimmer lagi. Seseorang, bawa dia berlutut di depan putriku. Biarkan dia bersujud dan minta maaf. Jika putriku memiliki masalah, biarkan dia menekan bagian bawah peti mati. Aku tidak akan pergi. Semua ini mendasar. Itu bukan tanggung jawab saya. Meskipun Cynthia Zimmer dianiaya, hidungnya memar dan wajahnya berdarah. Tapi dia tidak mau menyerah, dan dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Bagaimanapun, itu bukan tanggung jawabnya. Apa, wanita tua itu memberimu kesempatan untuk menebus dosamu, tapi kamu tidak menginginkannya. Wanita tua itu memberimu wajah, bukan? Nyonya Banks gemetar karena marah. Dia adalah salah satu anggota aliansi bisnis Galicia. Meskipun dia tidak setingkat bos itu, dia memiliki kekayaan bersih beberapa ratus juta dan beberapa perusahaan di bawah namanya. Seorang pria besar seperti dia, bisakah seorang mahasiswa biasa bisa bertarung? Apa yang kamu bercanda, Craig? Bu Banks menembak dirinya sendiri, berusaha meraih Cynthia Zimmer, tetapi karena perjuangan Cynthia Zimmer, dia menamparkan wajah Bu Banks. Bu Banks kesakitan dan melepaskan tangannya. Saya ingin melapor ke pejabat. Cynthia Zimmer terhuyung dan berdiri tegak. Aku akan menuntutmu. Beberapa teman sekelas melihat adegan ini, kulit kepala mereka mati rasa, dan buru-buru berkata, Cynthia, jangan berpikir untuk melapor ke petugas, cepatlah. Aku tidak akan bisa pergi nanti. Pergi. Bisakah kamu pergi? Bu Banks menutupi wajahnya dengan ekspresi marah, saya katakan, tidak ada gunanya jika saya tidak membiarkan Anda pergi hari ini, dan Yesus ada di sini.
Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3437 Selama Oman, Nyonya Bangs melangkah maju, dan kemudian menendang Cynthia Zimmer ke tanah. Jalang kecil, beraninya kamu melakukannya. Kau beri aku kematian. Dasar jalang dengan ayah dan tanpa ibu. Tidak ada yang akan mendisiplinkanmu, ibuku akan mendisiplinkanmu dengan benar. Ibuku biarkan aku memberitahumu apa perbedaan antara kehormatan dan inferioritas. Apa artinya menghormati yang tua dan mencintai yang muda. Wajah Bu Bangs garang, apalagi melihat wajah tampan Cynthia Zimmer, sebenarnya dia marah dari lubuk hatinya dan berubah menjadi berani. Injak wajah Cynthia Zimmer dengan sepatu hak tinggi. Mati 100 kali. Cynthia Zimmer ditendang dan jatuh ke tanah, tapi dia mencoba yang terbaik untuk melindungi kepalanya agar tidak terinjak. Tapi akibatnya, lengan Cynthia Zimmer dipenuhi luka, yang tampak berdarah. Hehe, beraninya kamu memblokirnya. Aku tidak akan membiarkanmu membayar harganya hari ini. Aku nama keluargamu. Setelah berbicara, Bu Bangs menunjuk ke beberapa teman laki-laki di sekitarnya dan mencibir, lepaskan pakaiannya dan berikan padanya. Ambil beberapa foto sebagai souvenir. Ketika teman laki-laki mendengar kata-kata itu, mata mereka berbinar, dan kemudian mereka melangkah maju dengan senyum jahat. Mereka belum pernah menyentuh mahasiswi murni seperti Cynthia Zimmer. Karena ada kesempatan seperti itu hari ini, mereka tidak akan pernah melewatkannya. Bang! Cynthia Zimmer malu dan malu. Dia lebih baik mati daripada menderita penghinaan seperti itu. Pada saat ini, dia membanting kepalanya ke lantai dan pingsan. Adegan ini membuat Ni Bangs tertegun sejenak, lalu dia menyeringai, menunjuk ke teman sekelas, dan berkata, jangan berpikir sudah selesai jika kamu pusing. Kamu merawatnya dengan baik, dan dia akan memberitahuku ketika dia bangun. Aku akan menjaga putriku yang berharga dulu. Ketika Harvey York tiba di Galicia Film and Television City, Cynthia Zimmer sudah dikirim ke ruang medis sementara. Meskipun beberapa teman sekelas sangat ketakutan, mereka masih mengirim Cynthia Zimmer segera. Hanya saja para dokter dan perawat di ruang medis pergi untuk menyanjung Ni Bangs, dan tidak ada yang mau merawat Cynthia Zimmer. Pada akhirnya, teman sekelas yang telah mempelajari beberapa pengetahuan pertolongan pertama ini secara singkat menangani cedera Cynthia Zimmer dan memanggil ambulans pada saat yang sama. Hanya jauh untuk pergi, dan ambulans belum tiba untuk sementara waktu. Ketika Harvey York masuk ke ruang medis, dia kebetulan melihat Cynthia Zimmer dalam keadaan setengah sadar. Tidak hanya pakaiannya compang camping, tetapi dia dipenuhi memar dan tampak sangat menyedihkan. Ada bekas telapak tangan di wajah tampan dan bekas sepatu di lengan. Jika tidak ditangani tepat waktu, bekas luka mungkin tertinggal. Melihat hatinya yang sakit, Harvey York tidak bisa menahan diri untuk berkata di sebuah suara dingin, apa yang terjadi? Meskipun dia sengaja menekan amarahnya, masih ada aura yang tak terkatakan yang menyebar di langit dan menutupi bumi. Beberapa teman sekelas Cynthia Zimmer semuanya menyaksikan, tetapi di hadapan Harvey York yang marah, mereka tidak berani berbicara. Oh, apa yang terjadi? Ketika pelacur kecil ini memainkan naskah untuk membunuh, senjata api itu melukai Nona Bangs. Bu Bangs tahu, tentu saja dia harus memberinya pelajaran yang bagus. Itu benar, Nyonya Bangs baik hati, bajingan kecil ini tidak dipukuli sampai mati. Daripada putriku dipukuli dengan senjata api, aku akan membunuh pembunuhnya. Di ruang medis, seorang wanita bermata sipit menyapu Harvey York meliriknya, dan mengatakan yin dan yang dengan aneh. Orang-orang ini baru saja mengambil keuntungan dari Ni Bangs dan merampok barang-barang Cynthia Zimmer, dan sekarang mereka secara alami memiliki kewajiban untuk membantu menjaga orang. Ada satu atau dua orang lain yang merasa bahwa mereka tidak mendapatkan manfaat yang cukup. Mereka telah memarahi Cynthia Zimmer berkali-kali. Mereka merasa bahwa jalang kecil ini harus membawa lebih banyak petunjuk padanya. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3438, bisakah kalian berhenti bicara omong kosong? Teman sekelas tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Jelas bahwa Cynthia sendiri juga menjadi korban, tetapi Bu Bangs tidak dapat menemukan orang lain untuk melampiaskan amarahnya, jadi dia menggunakan Cynthia untuk melampiaskan amarahnya. Selama percakapan, teman sekelas menceritakan apa yang baru saja terjadi. Termasuk Bu Bangs melepas pakaian Cynthia Zimmer dan memotretnya. Meskipun mereka tidak tahu siapa Harvey York, tetapi melihat wajah marah Harvey York, teman sekelas ini menebaknya. Harvey York pasti akan melindungi Cynthia Zimmer. Mendengarkan narasi teman sekelas ini, Harvey York perlahan menjadi tenang. Teman sekelas kecil, siapa Bu Bangs? Kamu berani mengkritik. Wanita bermata sipit memandang teman sekelas yang saleh dan berkata dengan ekspresi dingin, apakah Anda lelah hidup? Percaya atau tidak, saya memberitahu Nyonya Bangs apa yang Anda katakan, dan pakaian Anda harus dilepas saat itu. Para pemain lain juga mencibir pada saat itu, dan mata mereka memindai tubuh teman sekelas ini. Mereka semua menantikan manfaat apa yang bisa mereka dapatkan jika mereka membersihkan siswa ini dalam beberapa saat. Kelopak mata teman sekelas itu melompat satu persatu, dan kemudian tanpa sadar bersembunyi di balik Harvey York. Jelas, mereka semua ketakutan.
Harvey York melindungi gadis-gadis itu di belakangnya dan berkata dengan ringan, "Jangan khawatir. Karena aku di sini, tidak ada yang bisa menggertakmu." Wanita bermata sipit memandang Harvey York dari atas ke bawah ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menyipitkan matanya dan berkata, "Yo. Apakah orang-orang hari ini suka membual dan tidak menulis konsep? Aku belum bisa menggertak mereka. Kamu pikir kamu siapa? Iron Man atau Batman? Anda masih akan menjadi tuan rumah Justice." Harvey York memandang acuh tak acuh pada wanita bermata sipit itu, terutama telepon di tangannya, dan berkata dengan dingin, "Beraninya kau mengambil barang yang aku berikan kepada Cynthia?" "Apa itu Cynthia? Sesuatu." Wanita bermata sipit memandang Harvey York dengan jijik. "Mrs. Banks sudah mengatakannya. Hal-hal ini diberikan kepada saya. Sejak dia memberi mereka, mereka milik kita. Selain itu, jalan kecil ini juga menipu hal-hal ini dari Nona Banks. Datang. Sekarang hal-hal menjadi milik kita, itu dapat dianggap sebagai cara melakukan sesuatu untuk surga. Siapa yang membuatnya begitu murah? Lagi pula, ponsel Apple sangat mulia, tanpa darah dan karakter bangsawan kita, dapatkah digunakan?" Wanita bermata sipit dan beberapa temannya memiliki ekspresi arogan di wajah mereka. Pada saat yang sama, ada sedikit kecemburuan di hati saya. Mereka bekerja sangat keras setiap bulan sehingga mereka tidak dapat menghasilkan beberapa ribu yuan, dan mereka tidak mau membeli ponsel bagus ini. Cynthia Zimmer, siswi di distrik itu, mengapa dia menggunakan iPhone dan tas Hermes? Bawa tim detektif ke sini. Harvey York tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang-orang kecil ini, tetapi memutar nomor secara langsung. "Saya bertemu dengan seorang perampok, Anda bisa menghadapinya. Kamu dilaporkan ke petugas." Wanita bermata sipit itu menyilangkan tangan di dada dan menatap Harvey York dengan setengah tersenyum. "Bisakah kamu berhenti bercanda? Tahukah Anda siapa bos di balik studio film Galicia ini? Apakah Anda pikir petugas polisi berani mengurus urusan di sini? Saya dapat memberitahu Anda dengan sangat jelas." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3439 Tanpa surat perintah, kantor polisi tidak akan bisa memasuki tempat ini setengah langkah. "Kamu bajingan, kamu tidak memiliki akal sehat pada pandangan pertama." Wanita bermata sipit itu menunjuk ke arah Harvey York, dan pada saat yang sama dia merasakan bahwa dengan dukungan Ni. Mengabaikan wanita yang menyipitkan mata, tetapi dengan cepat menemukan beberapa peralatan medis untuk membantu pertolongan pertama Cynthia Zimmer. Untungnya, Cynthia Zimmer menderita luka kulit. Harvey York telah menangani luka-luka ini di medan perang, jadi dia menanganinya dengan mudah. 10 menit kemudian, di pintu masuk kota film dan televisi Galicia, selusin kendaraan dengan lampu berkedip khusus untuk kantor polisi berhenti. Pintu mobil terbuka, dan Lily Grace, pemimpin tim kantor polisi Galicia dan sahabat kuliah Mandy Zimmer, berjalan keluar dengan tatapan dingin. Ada 2 penjaga keamanan di kota film dan televisi yang ingin menghentikan mereka, tetapi Lily Grace menendang mereka ke tanah. Segera setelah itu, sekelompok detektif masuk dan datang ke lokasi ruang medis. Lily Grace tidak berbicara omong kosong, tetapi menatap Harvey York dengan rumit, dan berkata, "Tuan Muda York, apakah Anda melapor ke pejabat itu?" Setelah 10 menit, begitu banyak detektif muncul, semua wanita bermata sipit. Wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia tidak bisa membayangkan bahwa perubahan seperti itu akan terjadi. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa Harvey York, seorang pemuda yang tampaknya tidak memiliki kekuatan atau kekuatan, dapat memanggil begitu banyak orang dalam sekejap. Ponsel, komputer, dompet, uang tunai, dan kosmetik Cynthia Zimmer semuanya telah dirampok. Harvey York telah meminta daftar barang dari teman sekelas Cynthia Zimmer, dan pada saat itu melemparkannya ke Lily Grace, dan berkata dengan ringan, "Saya harap barang-barang ini akan dikembalikan ke pemilik aslinya. Orang-orang yang terlibat dalam perampokan harus langsung menangkap mereka dan menangani mereka sesuai dengan hukum raja." Sambil berbicara, Harvey York menunjuk wanita bermata sipit dan berkata dengan enteng, "Dimulai dari dia." Wanita bermata sipit kelopak matanya melompat, dan dia pengecut pada saat itu, dia tanpa sadar berkata, "Ini bukan aku, itu benar-benar bukan aku, semuanya diberikan kepadaku oleh Bu Banks." Lily Grace tidak berbicara omong kosong, tetapi melihatnya. Dengan daftar yang disediakan oleh Harvey York, dia melirik wanita bermata jahat itu lagi, dan berkata dengan dingin, "Ambil." Beberapa detektif bergegas dan menendang wanita bermata sipit yang ingin melarikan diri ke tanah. Wanita-wanita lain tampak seperti pohon yang tumbang dan berserakan, tetapi mereka semua dirobohkan dengan cepat pada saat ini. Mata wanita sipit tidak lagi sipit sekarang. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan keras, "Ini bukan saya, itu benar-benar bukan saya. Maaf, saya salah. Saya mengembalikan barang-barang itu ke Miss Zimmer, jangan tangkap saya." Harvey York tampak acuh tak acuh dan tidak bergerak. Lily Grace berkata dengan acuh tak acuh, "Nilai perampokan melebihi 2.000 yuan. Itu dapat diselidiki dan unit serta keluarga akan diberitahukan." "Tidak, jangan." Mendengar kata-kata Lily Grace, wanita yang menyipitkan mata itu tampak sedih. "Aku benar-benar tidak bersalah, kamu tidak bisa melakukan ini."
Tolong lepaskan aku. Begitu kasus perampokan diajukan, itu memiliki catatan kriminal. Dalam kasus ini, tidak hanya pekerjaan tidak akan disimpan, tetapi juga nama buruk mulai sekarang. Bahkan anak cucu mereka sendiri akan terpengaruh oleh kejadian ini. Dalam pendek, karena hal semacam ini, kehidupan wanita bermata sipit ini pada dasarnya hancur. Harvey York tidak bersimpati dengan wanita ini, tetapi berkata dengan ringan, ketika Anda mengambil barang orang lain sebagai milik Anda, ketika Anda membantu orang lain, ketika Anda sembarangan mempermalukan orang yang tidak bersalah, tidakkah Anda memikirkan konsekuensinya? Bawa pergi. Beberapa detektif menahan sekelompok orang dengan acuh tak acuh dan masuk ke mobil, dan mulai menanyai mereka. Detektif lainnya tersebar di bawah kepemimpinan Lily Grace. Beberapa orang bertanggung jawab untuk memblokir tempat kejadian, dan beberapa orang bertanggung jawab untuk menyesuaikan dan memantau. Orang lain bertanggung jawab untuk membawa orang untuk menanyai mereka. Orang-orang ini semua mencoba untuk mengembalikan kebenaran dari apa yang terjadi malam ini. Untuk sementara waktu, kota film dan televisi Galicia disebut ayam terbang. Adapun teman sekelas Cynthia Zimmer, melihat Harvey York pada saat ini, mata mereka berbinar. Ini adalah pria sejati. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3440, apa yang terjadi? Apa yang kamu lakukan? Apakah Anda memiliki surat perintah? Tangkap orang dan sesuaikan pengawasan di kota film dan televisi kami. Siapa yang memberi Anda nyali dan keberanian? Kali ini, ada suara langkah kaki yang datang dari luar, dan kemudian 7 atau 8 pria dan wanita terlihat berjalan masuk. Kakak senior Barnes yang memimpin. Pada saat ini, dia tidak lagi terlihat membungkuk dan berlutut di depan Ni Banks barusan. Sebaliknya, dia mengarahkan Lily Grace dan yang lainnya dengan tatapan marah, dengan aura yang menakutkan. Bukankah orang-orang di kantor polisimu tidak punya otak? Apakah Anda tidak tahu di mana kota film dan televisi Galicia kita? Tanpa surat perintah dan tanpa persetujuan kami, orang-orang dari kantor polisi tidak bisa masuk ke tempat ini. Setengah langkah. Aku akan memberimu 3 menit untuk melepaskanku. Kalau begitu beri aku jalan keluar. Kalau tidak, saya bisa melepas semua topi kasa hitam Anda hanya dengan satu panggilan telepon. Jelas, kakak senior Barnes ini bukan hanya bos dari pembunuhan naskah, dia juga memiliki bagian kecil dari kota film dan televisi Galicia ini, dan dia adalah salah satu pemegang saham. Dia sekarang secara otomatis mengambil peran sebagai bos besar di belakang kota film dan televisi Galicia. Jadi bahkan di hadapan detektif kantor polisi, dia masih agresif, seolah-olah dia telah memutuskan orang-orang ini. Tampar, Harvey York melangkah maju dengan ekspresi acuh tak acuh, dan menamparnya. Kakak Barnes tertangkap basah, dan terhuyung mundur oleh tamparan Harvey York. Ada bekas telapak tangan di wajahnya, dan dia hampir jatuh ke tanah. Dia tanpa sadar menutupi wajahnya, mengeluarkan gigi berdarah setelah beberapa saat, dan kemudian meledak menjadi marah, "Bajingan, kamu berani memukulku. Apakah Anda tahu siapa yang Anda pukul?" Beberapa sahabat juga sangat marah pada saat ini, mereka benar-benar harus membungkuk dan berlutut di depan orang yang kuat seperti Nyonya Banks. Tetapi orang di depannya ini terlihat seperti orang biasa, beraninya dia begitu sombong. "Retakan, aku memukulmu, tidak bisakah kamu merasakannya?" Retak. "Bos kecil, beraninya kamu meminta surat perintah kepada petugas polisi. Kamu pikir kamu siapa?" Retak. "Apakah ada tanah raja di bawah seluruh dunia, dan menteri raja yang memimpin negeri itu, tidakkah kamu mengerti?" Retak. "Pikirkan bahwa Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan dengan sejumlah uang dan latar belakang. Anda pikir Anda seorang raja? Apakah hukum untuk Anda lihat?" Retak. "Cynthia Zimmer, kamu tidak ingin memberiku penjelasan, dan memamerkan kekuatanmu. Anda benar-benar menganggap diri Anda sebagai karakter." Harvey York sudah mengerti, Cynthia Zimmer akan berakhir seperti ini, yang memiliki hubungan besar dengan kelambanan kakak senior Barnes ini dan mengotori panci hitam. Jadi pada saat ini, dia tidak sopan. Dia hanya menamparnya dengan beberapa tamparan, membuat kakak senior Barnes ini pusing dan tidak bisa sembuh sama sekali. "Inspektur, dia memukuli orang. Siang yang cerah, langit biru yang cerah. Dia benar-benar mengalahkan orang. Saya memerintahkan Anda untuk menangkap bajingan ini segera." Kakak senior Barnes tidak menyangka Harvey York begitu kuat, dia ingin melawan tanpa keberanian, dia menunjuk Lily Grace dan yang lainnya. "Cepat, cepat. Bukankah tugas kantor polisi Anda untuk melindungi warga negara yang baik seperti kita?" Lily Grace berkata dengan wajah menghina, "Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada surat perintah dan persetujuanmu? Kantor polisi juga, apakah kamu tidak memiliki hak untuk mengurus bisnismu? Apa, Anda telah menderita kerugian dan lupa tentang hal ini? Anda standar ganda sangat serius." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3441, kamu, kakak senior Barnes hampir mati tersedak oleh kata-kata Lily Grace, dan sekarang dia menunjuk Lily Grace, tangan kanannya gemetar. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya, lalu berkata ringan, "Oke, berhenti bicara omong kosong. Apa yang akan Anda jelaskan kepada saya tentang Cynthia Zimmer?"
Saudara Barnes menutupi wajahnya dan meraung, ini tentang Cynthia Zimmer, ada penjelasan kentut. Dia menembak dan melukai Carol Banks, jadi tentu saja dia harus membayar harganya. Bu Banks sangat mencintai putranya, apa salahnya memukulinya? Apa semua ini ada hubungannya dengan saya? Bajingan, saya akan memberitahu Anda. Tidak berpikir Anda memiliki pendukung di kantor polisi, saya memilikinya. Percaya atau tidak, jika saya membuat panggilan telepon, kalian semua akan habis. Jelas? Oleh begitu banyak orang melihatnya, dia ditampar lebih dari selusin kali, dan kakak senior Barnes, lelaki besar itu, juga ingin menyelamatkan muka. Jika dia tidak menemukan tempat hari ini, dia merasa bahwa dia tidak akan bisa melewati level ini. Benarkah? Luar biasa. Harvey York duduk di sofa dengan kaki disilangkan. Kalau begitu telepon saja, aku akan memberimu setengah jam untuk mengguncang orang. Saya ingin melihat, siapa yang berani mendukung Anda di Galicia. Saudara Barnes sedikit terkejut, tetapi dia tidak berharap Harvey York akan sombong dan mendominasi. Ke titik ini, orang-orang seperti mereka tidak bisa kalah dalam pertempuran. Jadi pada saat ini, dia mengertakkan gigi, mengeluarkan ponselnya, dan memanggil. Setelah kakak senior Barnes menyelesaikan panggilan telepon, sekitar 15 menit kemudian, sebuah suara agung datang dari arah gerbang. Anak muda, apakah kamu pergi terlalu jauh di wilayahku dan berpura-pura menjadi liar? Aku ingin melihat hari ini, siapa putra bungsu dari sebuah keluarga yang bahkan tidak mengerti aturan kota film dan televisi Galicia kami. Dan kalian, apakah Anda bahkan lupa kata-kata saya? Apakah Anda lupa bahwa saya mengatakan kepada Anda bahwa tidak ada yang bisa memasuki kota film dan televisi Galicia tanpa surat perintah saya? Seorang detektif datang dengan arogan dan arogan. Di tengah-tengah mereka ada seorang pria yang tampak sedikit beruban dan sedikit bersemangat. Meskipun dia mengenakan pakaian kasual, dia masih melihat sedikit sikap tingkat tinggi dari kantor polisi padanya. Komandan kedua dari kantor polisi Galicia, Carlo Buljan. Sebelumnya karena hubungan Harvey York, dia untuk sementara melepas kulit di tubuhnya untuk direfleksikan di rumah. Tapi tak disangka, dia muncul lagi hari ini. Pada saat ini, sambil berjalan, dia menunjuk Lily Grace dan yang lainnya, yang membuat Lily Grace dan yang lainnya terlihat sedikit jelek. Tetapi ketika dia melihat Carlo Buljan datang, kakak senior Barnes sangat gembira, berjalan cepat, mengangguk dan berkata, Direktur Buljan, Anda datang tepat waktu. Kantor polisi untuk datang ke sini. Situs saya kacau. Dan yang paling penting adalah dia juga memukuli orang. Kamu harus menegakkan keadilan untukku. Selama percakapan, kakak senior Barnes menunjuk Harvey York, yang mendominasi dan tak terkalahkan. Pria dan wanita di sekitarnya juga suka memerintah, dengan sikap mematikan Harvey York. Apa, anak muda, apakah Anda menggunakan kantor polisi kami sebagai alat untuk berpura-pura? Di mata Anda, apakah masih ada hukum raja? Apakah ada aturan? Carlo Buljan menyalakan sebatang cerutu. Ke arah Harvey York. Anak muda, pernahkah kamu memikirkan konsekuensinya? Di tengah kata-kata, cerutu di mulut Carlo Buljan jatuh ke tanah dengan bunyi gemerincing. Dia kaku dan ketakutan. Saat berikutnya, dia berlutut di tanah dengan pop yang bergetar. York, 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 York. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3442 Carlo Buljan, yang masih arogan dan dibujuk barusan, dengan momentumnya menekan penonton, langsung berlutut pada saat itu, dan tampak malu dan gelisah. Brother Barnes dan kelompoknya semuanya kesurupan. Mereka tidak dapat memahaminya, bagaimana mungkin Direktur Buljan yang berkuasa langsung berlutut ketika dia melihat Harvey York. Dan dia bahkan memanggilnya kakek. Harvey York tampak acuh tak acuh. Jika dia ingat dengan benar, kulit Carlo Buljan untuk sementara dirobek oleh dirinya sendiri. Tetapi orang ini belum mempelajari pelajarannya, dan masih menggertak pria dan wanita di luar, mendukung kekuatan jahat. Jika bukan saya yang datang hari ini, tapi orang lain, mungkin Carlo Buljan ini benar-benar menginjaknya. Kemarilah. Memikirkan hal ini, Harvey York mengaitkan jarinya pada Carlo Buljan dengan ekspresi dingin. Kulit kepala Carlo Buljan mati rasa dan tubuhnya gemetar. Memikirkan apa yang dia katakan kepada Harvey York sebelumnya, dan peringatan Harvey York kepadanya, dia hanya merasakan kegelapan di depannya. Tapi apa yang bisa dia lakukan saat ini? Dia hanya bisa merangkak dengan tampilan sanjungan, dan merangkak langsung di depan Harvey York. Kemudian, di bawah keterkejutan kakak senior Barnes dan yang lainnya, Carlo Buljan tersenyum menyanjung, Tuan Muda York, maafkan aku. Salahku. Aku seharusnya tidak. Berlututlah. Itu. Harvey York berkata ringan, memotong kata-kata Carlo Buljan secara langsung. Meskipun Carlo Buljan tahu apa yang akan terjadi, dia masih menggertakkan giginya dan menegakkan tubuhnya, mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya, dengan senyum di wajahnya. Tampar, Harvey York menamparnya tepat di pipi kiri. Suara ini jelas dan keras, dan juga mengejutkan. Carlo Buljan bergoyang, dan ada bekas telapak tangan di wajahnya, tetapi dia tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun, tetapi masih berlutut dengan ekspresi menyanjung. Harvey York mengaitkan jarinya dan berkata dengan ringan, wajah kanan.
Carlo Buljan buru-buru mendekatkan wajah kanannya ke wajahnya. Tamparan, Harvey York tidak menahan tangannya kali ini, tetapi melemparkan tamparan besar lainnya dengan backhand-nya. Kali ini, sosok Carlo Buljan ditarik keluar, dan setelah terbang beberapa meter, dia jatuh ke tanah. Ini, bagaimana mungkin? Brother Barnes dan yang lainnya semuanya tercengang. Mereka merasa bahwa bahkan jika langit runtuh, hal seperti itu tidak mungkin terjadi. Bagaimanapun, ini adalah Carlo Buljan, yang mengaku hitam dan putih, dengan latar belakang setinggi langit. Ini adalah Komandan kedua Carlo Buljan, Komandan kedua dari kantor polisi Galicia, yang telah digantikan oleh nomor yang tidak dikenal, tetapi dia masih berdiri kokoh. Brother Barnes dan yang lainnya tidak pernah bisa membayangkan bahwa Carlo Buljan, yang mereka anggap sebagai pendukung dan latar belakang, benar-benar seperti seorang cucu di depan Harvey York. Cukup berlutut, dan setelah dipukul di pipi kiri, apakah Anda harus patuh menggerakkan pipi kanan? Mereka benar-benar tidak bisa membayangkan, apa asal-usul nama keluarga York ini. Bagaimana dia bisa membuat orang besar seperti Carlo Buljan kehilangan kesabaran. Bahkan berlutut untuk menyenangkan. Lily Grace dan detektif polisi lainnya sedang menonton adegan ini dengan ekspresi rumit saat ini. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa komandan kedua dari kantor polisi, Direktur Buljan yang sangat kuat, akan diinjak-injak oleh Harvey York seperti ini. Namun, Lily Grace memikirkan hubungan antara Harvey York dan Dominic Clayton, dan wajahnya menjadi bingung lagi. Harvey York bahkan bisa disebut saudara bagi Dominic Clayton, jadi apa gunanya menginjak Carlo Buljan? Papa Slap, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi memberi isyarat kepada Carlo Buljan untuk memanjat, dan kemudian menamparkan 3 tamparan besar. Kali ini Carlo Buljan gemetar, hidungnya membiru dan wajahnya bengkak, serta mulut dan hidungnya berdarah. Apakah kamu tidak akan memberitahu saya apa hukum raja dan apa aturannya? Apakah kamu tidak akan memberitahu saya apa konsekuensinya? Apa? Kamu bodoh. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3443, jangan, tidak berani, tidak berani. Tuan Muda York, saya bercanda. Carlo Buljan menggigil, menundukkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi ketakutan. Apa yang kamu bercanda, untuk memberi pelajaran pada Harvey York? Beri Harvey York pelajaran. Dia tidak memiliki kemampuan seperti itu. Kamu tidak berani. Harvey York menepuk pelan wajah Carlo Buljan. Jika saya ingat dengan benar, itulah yang Anda katakan kepada saya terakhir kali, kan? Untuk menjaga ingatan Anda lama, saya melepas kulit Anda. Hasilnya, sepertinya pelajarannya tidak cukup mendalam. Tuan Muda York, maafkan aku. Aku pasti akan memberimu penjelasan hari ini. Harvey York berkata dengan ringan, bagaimana? Sesaat, dia meraih tangan kirinya dengan tangan kanannya dan membantingnya. Begitu dia mendengar, klik tulang tangan kiri Carlo Buljan langsung patah. Dan dia sendiri berkeringat di sekujur tubuh, menatap Harvey York menggigil saat itu, dengan ekspresi menyenangkan. Harvey York tampak acuh tak acuh dan berkata, tidak cukup. Ya. Carlo Buljan mengangguk dan membungkuk, saat berikutnya dia menunjuk ke bawahan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu, ke sini. Potong tangan kananku. Segera, seorang detektif gemetar datang, dan di bawah mata setengah tersenyum Harvey York, tangan kanan Carlo Buljan juga patah dengan klik. Setelah kehilangan tangannya, Carlo Buljan berlutut di depan Harvey York dengan keringat dingin. Sebelum pemuda ini tidak puas, dia tidak akan pernah berani keluar. Ya, kali ini lebih tulus dari yang sebelumnya. Harvey York menendang Carlo Buljan ke tanah. Sekarang, singkirkan orang yang membawamu. Lain kali, itu tidak akan sesederhana mematahkan tanganmu. Carlo Buljan mengangguk lagi, dan pergi merangkak pada saat yang sama, dan memandangnya dengan kebencian. Saudara Barnes meliriknya. Jika bukan karena panggilan telepon bajingan kecil ini, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Ini, ketika sekelompok orang pergi, suasana di lapangan menjadi sangat canggung untuk sementara waktu. Terutama kakak senior Barnes, wajahnya menjadi hitam pada saat ini. Namun, Harvey York mengambil teh puer di sampingnya dan meniupnya. Setelah menyesap, dia berkata dengan ringan, sepertinya pendukungmu tidak terlalu baik. Saya akan memberi Anda setengah jam lagi untuk membiarkan Anda terus menelepon orang. Saya harap Anda tidak akan mengecewakan saya lain kali. Ekspresi kakak senior Barnes langsung berubah jelek. Dia tahu betul bahwa bahkan Carlo Buljan diinjak-injak di tanah oleh Harvey York, jadi tidak ada artinya bagi orang biasa untuk datang. Memikirkan hal ini, kakak senior Barnes menggertakkan giginya dan membuat panggilan telepon ke bos besarnya. Setengah jam kemudian, di luar Galicia Film and Television City, tiba-tiba terdengar deru mesin mobil yang sangat besar. Saya melihat deretan Land Rover Range Rover diparkir di pintu, lalu pintu terbuka, dan sekelompok pria berjas berbaris. Di tengah adalah seorang lelaki tua dalam setelan tang. Dia terlihat lembut dan anggun, tapi dia memancarkan temperamen yang unik bagi Taois. Harvey York melirik acuh tak acuh, tapi kemudian dia mengingatnya yang ini harus menjadi salah satu dari 6 geng besar di Galicia Road, pemimpin Money Gang, dan salah satu petinggi di jalan, Brian Arnott. Di antara 6 geng besar, geng uang bukanlah yang paling kuat.
Tapi mereka pasti yang memiliki latar belakang terdalam dan ini yang paling menguntungkan. Uang, terus terang, adalah emas. Geng uang terus terang, di belakangnya adalah istana emas tanah suci seni bela diri. Dapat dikatakan bahwa arti keberadaan geng uang pada dasarnya adalah untuk menghasilkan uang untuk istana emas. Karena itu, dengan lingkaran cahaya ini, Brian Arnott hampir tidak ada yang berani memprovokasi dia di Galicia. Bahkan keluarga Lehner, keluarga Barlow, dan keluarga Clayton akan memberinya 3 poin mie tipis. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3444, Tuan Arnott, Anda di sini. Saya tidak ingin menelepon untuk mengganggu istirahat Anda. Tapi bajingan kecil ini berani menimbulkan masalah di wilayah kita. Kakak senior Barnes membungkuk dengan ekspresi sedih, mengeluh dengan suara rendah. Dan dia juga menyebutkan nama keluarganya dan mengatakan bahwa bahkan jika kamu datang, dia tidak akan bisa melakukan apapun padanya. Di matanya, kamu adalah keledai. Jelas, pada saat ini, kakak senior Barnes takut bahwa Brian Arnott tidak akan membunuh Harvey York, jadi dia secara tidak sadar menambahkan bahan bakar dan kecemburuan, tujuannya adalah untuk membuat Brian Arnott menembak dengan kejam. Tampar, di tengah kata-katanya, Brian Arnott menamparnya ke tanah dengan tamparan backhand. Pipi Brother Barnes merah dan bengkak, dan sudut mulutnya berdarah. Dia menggigil sejenak dan kemudian berkata dengan suara rendah, "Maaf, Gang Master Arnott, saya benar-benar tidak bermaksud memprovokasi benar dan salah. Saya benar-benar tidak bersungguh-sungguh." Kakak senior Barnes tidak tahu mengapa Brian Arnott memukulinya. Dia hanya bisa bangun dengan gemetar dan dengan cepat mengakui kesalahannya. Retak. Brian Arnott menamparkan punggungnya lagi, menyebabkan kakak senior Barnes terbang keluar. Brother Barnes menggertakkan giginya dan bangkit lagi, lalu berlutut di depan Brian Arnott, dan berkata dengan suara gemetar, "Maaf, Tuan Arnott benar-benar minta maaf. Saya salah, saya menyadari kesalahan saya." Bang! Brian Arnott tanpa sopan, dia menendang kakak senior Barnes ke tanah dengan satu tendangan. Kemudian dia melangkah maju dan berkata dengan suara dingin, "Di wilayahku, tidak masalah jika kamu menyebabkan masalah, tidak masalah jika kamu menggertak pria dan wanita. Kamu bahkan tidak peduli dengan masalah sepele ini. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kamu tidak hanya membiarkan orang-orang berkeliaran di wilayahku, tetapi kamu juga membiarkan orang-orang dari kantor polisi masuk. Yang terpenting adalah kamu menelepon pendukung dan ditampar wajahnya. Jika hal-hal ini menyebar jika saya keluar, bagaimana saya, Brian Arnott, masih bisa nongkrong di sungai dan danau? Apakah saya ingin kehilangan muka? Apakah ini berarti bahwa di masa depan, kucing dan anjing di pinggir jalan akan datang ke tempat saya untuk menggonggong?" Jelas, Brian Arnott ini berkaitan dengan merujuk, mengacu pada bernyanyi dan mencaci. Sekarang saatnya untuk menunjuk langsung ke hidung Harvey York dan Lily Grace untuk mengutuk. Kamu, meskipun Lily Grace takut dengan identitas bos di sisi lain, wajahnya menjadi dingin saat ini, dan tanpa sadar dia melangkah maju. Namun, Harvey York melambaikan tangannya, mengisyaratkan Lily Grace untuk tidak gugup. Dia menatap pria tua di depannya dengan setengah tersenyum. Tetapi ketika dia mendengar kata-kata Brian Arnott, kakak senior Barnes menutupi wajahnya dan berkata, "Tuan Arnott, saya minta maaf, saya berjanji tidak akan terjadi lagi hal seperti ini di masa depan. Saya berjanji." Brian Arnott mencibir, dia melihat bahwa Bang Sui hampir berdiri, dia berbalik pada saat ini, dan matanya tertuju pada Harvey York. Dia awalnya ingin menginjak Harvey York secara langsung, tetapi mengingat berita yang baru saja dia terima, Carlo Buljan berlutut di depan anak ini. Dia memperhatikan bahwa anak di depannya ini mungkin memiliki beberapa kemampuan dan latar belakang. Kalau tidak ada cara untuk menjadi begitu sombong dan mendominasi. Memikirkan hal ini, Arnott mengambil napas dalam-dalam, menenangkan dirinya, dan kemudian menyipitkan mata ke Harvey York dan berkata, "Anak muda, melihat Anda berani membuang komandan kedua dari kantor polisi Galicia menunjukkan bahwa Anda memiliki kemampuan yang luar biasa. Latar belakang. Saya tidak tahu apakah Anda berasal dari 5 klan teratas atau 10 keluarga teratas. Keluarkan papan nama Anda, agar saya tahu berapa banyak yang Anda miliki. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk datang ke sini menjadi liar?" Harvey York dengan lemah berkata, "Tuan Arnott, Anda dapat yakin. Saya bukan anggota dari 5 klan utama, atau anggota dari 10 keluarga teratas. Aku hanya orang biasa. Tapi hari ini, urusan Cynthia Zimmer, Anda harus memberi saya akun yang memuaskan." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3445, Kamu Bajingan, kamu benar-benar menamparkan hidungmu. Melihat Harvey York begitu arogan di depan Brian Arnott, kakak senior Barnes dan yang lainnya semua memiliki mata dingin, dan mereka semua ingin menjadi gila. Tetapi pada saat ini, Brian Arnott melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada orang-orang ini untuk tenang. Dia menyuruh seseorang membawa kursi dan duduk di seberang Harvey York, lalu menyalakan cerutu dan menyesapnya. Setelah beberapa cincin asap, Brian Arnott berkata sambil tersenyum, "Adik kecil, karena kamu selalu ingin menjelaskan. Mengapa Anda tidak memberitahu Anda bagaimana menjelaskannya sehingga Anda akan puas?
Harvey York memandang Brian Arnott sekilas dan berkata dengan ringan, pertama, 50 juta biaya kerusakan mental. Kedua, saya ingin tahu mengapa ada peluru di alat peraga dan senjata api Anda. Ketiga, personel yang relevan dalam masalah ini, Anda harus pergi ke kantor polisi untuk bekerja sama dalam penyelidikan, yang bersalah akan dihukum, dan yang tidak bersalah akan dihukum. Keempat, Nyonya Banks harus datang, menyajikan teh untuk Cynthia Zimmer, dan minta maaf. Kemudian mematahkan tangannya dan meminta pengampunan. Setelah 4 hal ini selesai, hal ini berakhir. Setelah berbicara, Harvey York minum secangkir teh dengan ringan, seolah-olah dia tidak tahu betapa mengejutkannya apa yang baru saja dia katakan. Brian Arnott tidak menakuti singa Harvey York, dia hanya mengambil 2 isapan cerutu lagi, lalu tersenyum tanpa komitmen, dan berkata, anak muda, Anda meminta harga yang mahal. Tapi apa yang terjadi padaku sudah jelas. Sini, izinkan saya memberitahu Anda apa yang bisa saya berikan kepada Anda. Meskipun Cynthia Zimmer dipukuli, semuanya terluka. Meskipun Nyonya Banks memukuli orang, dia sangat mencintai putrinya dan mencintainya. Maaf. Dan katakan 1000 kata dan 10.000, tembakan itu memang ditembak oleh Cynthia Zimmer, dan sekarang Carol Banks masih terlihat tercengang. Dari sudut pandang ini, pemukulan Cynthia Zimmer tampaknya menjadi hal yang biasa. Oleh karena itu, Cynthia Zimmer bukanlah orang yang benar-benar tidak bersalah. Sekarang dia hanya mengambil sedikit tanggung jawab dan dapat membiarkan hal-hal seperti ini, bukankah itu bagus? Dan kamu masih berteriak dan membunuh seperti ini, apakah pantaskah? Kamu muda Light, tidakkah kamu mengerti apa yang dimaksud dengan pegunungan hijau dan perairan hijau? Pada saat ini, Brian Arnott memasang ekspresi main-main di wajahnya, mengingat karakternya, jarang baginya untuk jadilah begitu rendah hati dan tenang. Yang paling penting adalah dia sedikit tidak yakin tentang identitas dan latar belakang Harvey York, jadi dia tidak ingin menyinggung pria yang diduga bertubuh besar tanpa alasan. Namun, Brian Arnott juga memiliki kebanggaan dan keuntungan tersendiri. Meskipun dia tampak sopan kepada Harvey York, ketika menyangkut kepentingan utama, dia tidak bermaksud untuk mundur. Ini membuat orang merasakan kekuatannya tanpa terlihat. Dari sini juga terlihat bahwa Brian Arnott ini memang orang yang luar biasa. Harvey York mengambil cangkir teh dan melirik teh berwarna kuning sebelum dia berkata dengan ringan, kalau begitu saya tidak tahu, Tuan Arnott, bagaimana Anda akan menjelaskannya? Bahagia, hal favorit saya dalam hidup saya adalah untuk berkomunikasi dengan orang-orang yang menyegarkan. Arnott terkejut, lalu dia mengeluarkan cek dengan acuh tak acuh dan melemparkannya ke depan Harvey York. 5 juta, untuk menyelesaikan semuanya, kehilangan mental, kebenaran tentang alat peraga dan senjata api, dan permintaan maaf Bu Banks, semuanya dalam 5 juta. Ambil 5 juta, Anda tidak akan lagi mengejar kebenaran, dan Nyonya Banks dan saya tidak akan terus meminta pertanggungjawaban Anda. Ini disebut situasi menang-menang, dan itu juga disebut menerimanya segera setelah Anda melihatnya. Saya ingin tahu apakah Tuan Muda York puas. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3446 Harvey York meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan, bagaimana jika saya menolak? Penolakan. Brian Arnott tertawa terbahak-bahak. Adikku, apakah kamu pikir kamu memiliki ruang untuk penolakan? Harus jelas, di mana tempat ini? Ini adalah kota film dan televisi Galicia, dan ini wilayahku. Di belakangku, ada aliansi bisnis Galicia, itu adalah Tuan Muda Naga 13 Johan Lehner, itu adalah Istana Emas Tanah Suci Seni Bela Diri. Bahkan jika Anda berasal dari 5 klan utama dan 10 tingkat atas keluarga, Anda harus memikirkannya, atau tidak, untuk masalah sepele ini, sepenuhnya dan menyeluruh orang-orang ini memalingkan wajah mereka. Lagi pula, masalahnya hanya antara Anda dan saya sekarang, dan mudah untuk menanganinya. Kalau tidak, jika Anda melapor ke pejabat dan menghancurkan bisnis film dan televisi kota, jika berita itu menyebar. Saya tidak tahu apakah itu akan menimbulkan masalah. Apa konsekuensinya? Dan seringkali, konsekuensi ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda tanggung sendiri. Jika Anda tidak hati-hati, keluarga dan kekuatan di belakang Anda juga akan membayar harganya. Ada pepatah yang mengatakan bahwa Anda tetap ditelepon di masa depan. Senang melihatmu. Kamu adalah pemuda yang menjanjikan, kamu secara alami memahami prinsip menerimanya ketika kamu melihatnya, kan? Pada titik ini, Brian Arnott menunjuk cek di tanah dan berkata dengan ringan, anak muda, ambil sekarang. Jika Anda tidak tahu dokter mana yang baik, saya bahkan dapat memperkenalkan Anda kepada satu. Kalau begitu, mari kita berjabat tangan dan berdamai, semua hal berakhir di sini, tidak masalah. Harvey York tersenyum dan berkata ringan, saya ingin bertanya, jika kejadian ini terjadi pada Tuan Arnott, apakah Anda akan menerima penjelasan seperti itu? Apakah itu sebanding? Brian Arnott tampak terkejut. Kesenjangan antara kamu dan aku adalah perbedaan antara langit dan bumi. Aku mengatakan ini denganmu dengan suara yang bagus, bukan karena aku takut padamu, tetapi karena aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini, jadi aku memberimu kesempatan. Kamu tidak mengerti. Apakah kamu tidak menghargainya?
Mendengar kata-kata Brian Arnott, sekelompok wanita cantik yang menemaninya semua memandang Harvey York dengan sarkasme. Saya tidak tahu dari mana pria ini berasal, tetapi dia memiliki wajah untuk dibandingkan dengan pria besar seperti Brian Arnott. Apakah dia tidak tahu bahwa ada kesenjangan besar antara orang-orang? Bahkan kakak senior Barnes memandang Harvey York dengan ekspresi mengejek. Apakah orang ini benar-benar melihat dirinya sebagai karakter? Mengatakan kata-kata ini di depan Tuan Arnott adalah karena Anda takut kamu akan mati dengan tidak baik, kan? Bahkan Lily Grace sedikit mengernyit. Sebagai seorang polisi, dia sangat menyadari kekuatan 6 geng. Dia harus mengakui bahwa Brian Arnott membuat konsesi seperti itu, yang merupakan kejadian langka di sebuah ribuan tahun. Jadi bahkan Lily Grace memiliki sedikit pemikiran untuk membujuk Harvey York untuk melepaskannya. Namun, Harvey York memandang Brian Arnott dengan ekspresi acuh tak acuh, dan tidak tersentuh oleh kata-katanya sedikitpun. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3447 melihat bahwa Harvey York tampak takut sendiri, Brian Arnott tersenyum dan terus berkata dengan ringan, "Anak muda, saya tahu Anda sangat sedih. Saya juga dapat melihat bahwa Anda memiliki sedikit energi. Latar belakang, garis bawah saya menjadi musuh dan memiliki masalah dengan Ni Bangs bukanlah hal yang baik. Ada beberapa orang yang Anda tidak memenuhi syarat untuk bertarung sampai mati." Ekspresi acuh tak acuh. Cincin asap disemprotkan olehnya, dan ketika dia datang ke Harvey York, cincin itu menghilang begitu saja. Namun adegan ini membuat Brian Arnott tersenyum dalam diam. Jelas, dia sangat puas dengan kendalinya atas situasi dan ritme. Dia yakin bahwa Harvey York, yang tampaknya memiliki sedikit energi, pada akhirnya akan berlutut di depannya dan dengan rendah hati memilih 5 juta. Harvey York tidak marah karena kepulan rokok ini. Sebagai gantinya, dia meremas cangkir teh dan berkata dengan ringan, "Tuan Arnott, saya sangat tidak puas dengan apa yang disebut penjelasan Anda. Saya masih berharap Anda dapat mengikuti permintaan saya. Dengan saya, tidak ada yang bisa menawar." Brian Arnott tersenyum, lalu berkata penuh arti, "Anak muda, kamu masih terlalu muda, jadi jangan terlalu mutlak dalam kata-kata dan tindakanmu. Kamu harus tahu bahwa kamu bisa baik hati. Hasilkan uang. Wajah saling menguntungkan. Kamu memberiku wajah, dan aku bisa memberimu wajah, kan?" Harvey York tersenyum ringan, "Sayang sekali wajah pemimpin geng Arnott tidak berarti apa-apa bagiku. Nilai. Setidaknya, itu tidak bisa memberi saya keadilan." Brian Arnott terkekeh dan berkata dengan santai, "Keadilan yang saya berikan adalah apa yang Anda lihat. Jika Anda benar-benar tidak puas, saya benar-benar merasa dirugikan, dan saya benar-benar tidak bisa melewati ini tingkat di hatiku. Kalau begitu, kamu juga bisa merobek cekku dan memintanya sendiri. Aku ingin melihat seberapa mampu anak muda hari ini." Di antara kata-kata itu, ekspresi Brian Arnott dingin. Mampu memukul wajah Carlo Buljan sebenarnya bukan apa-apa. Lagi pula, meskipun Carlo Buljan terlihat luar biasa bagi orang biasa, di mata orang besar, dia hanyalah bajingan dan kaki anjing. Harvey York dapat memukul wajah Carlo Buljan, yang menunjukkan bahwa dia jelas tidak mudah. Tapi ini tidak sederhana, dan itu tidak cukup untuk membuat Brian Arnott menundukkan kepalanya. Bagaimanapun, dia adalah salah satu pemimpin dari 6 geng besar, dan dia didukung oleh Istana Emas, tanah suci seni bela diri. Cemerlang. Harvey York mengangguk dan menginjak cek di tanah. "Sejujurnya aku suka Arnott, Gang Master kamu adalah orang yang paling kuat. Karena orang seperti itu menginjak, aku merasa sedikit. Hanya saja aku berharap kehebatan Arnott, Gang Master bisa dipertahankan selamanya. Don, jangan berlutut di depanku dengan santai, itu sangat membosankan." Setelah berbicara, Harvey York berdiri, memeluk Cynthia Zimmer, dan berkata dengan ringan, "Ayo pergi." Melihat adegan ini, Lily Grace tidak mengatakan apa-apa, hanya membawa sekelompok detektif untuk mengambil tersangka sebelumnya. "Anak muda, kamu tidak memberiku muka. Dan ada jalan ke surga, dan kamu tidak akan pergi. Tidak ada jalan ke neraka, tapi kamu harus masuk." Brian Arnott tampak acuh tak acuh dan meremehkan. "Jika Anda tidak belajar di usia muda, belajarlah berpura-pura. Menurut Anda, berapa banyak yang Anda miliki?" Saat berbicara, Brian Arnott melirik kakak senior Barnes dengan ringan, dan berkata dengan dingin, "Hubungi Dominic Clayton, saya butuh penjelasan." Brian Arnott tidak percaya, Harvey York bisa menghancurkan Carlo Buljan dan Dominic Clayton. Mendengar ini, kakak senior Barnes berlari ke samping untuk menelepon, tetapi setelah beberapa saat dia datang dengan wajah pucat, "Tuan Arnott, orang-orang di kantor polisi mengatakan bahwa mereka hanya menegakkan hukum tanpa pandang bulu." "Maksudmu, lihat, kamu bisa mengeluh ke Sang Feng." Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3448 namun, setelah berpikir sejenak, Brian Arnott menjadi tenang. Dia adalah ular lokal di Galicia, dan ada istana emas di belakangnya. Dia merasa bahwa tidak peduli apa latar belakang Harvey York, dia tidak bisa membanjirinya di tanah seluas Galicia ini. Adapun kantor polisi, Dominic Clayton hanya mengatakan satu kalimat imparsialitas dan penegakan hukum, yang berarti bahwa tim di kedua belah pihak tidak berdiri.
Dalam hal ini, meski latar belakang Harvey York keras, Brian Arnott yakin bisa menginjak-injak lawan sampai mati. Jika tidak cerah, itu akan menjadi gelap. Bagaimanapun, 3.000 saudara untuk menginjak-injak orang luar sampai mati, tidak peduli apakah pihak lain adalah seorang pangeran atau seorang pemuda, itu pasti tidak sulit. Memikirkan hal ini, Brian Arnott mendapatkan kembali ketenangan dan ketidakpeduliannya. Dia menghirup cerutunya dan berkata dengan tenang, "Cari saya alamat anak itu, lalu pergi dan beritahu Bu Banks tentang alat peraga dan senjata api." Dia mengganti pelurunya. Dia adalah pelakunya yang melukai Charles Banks. Kalau begitu kirim pesananku, dalam lingkup Galicia, siapa yang berani mendukung bajingan kecil bermarga York itu sebagai pendukung? Brian Arnott tidak bisa bergaul denganku. Aku ingin anak itu, sulit untuk berjalan di Galicia. Brian Arnott terlihat dingin, orang luar yang mengira telah menyeberangi sungai, justru berani menantangnya. Jika ini masalahnya, jika Anda tidak memberinya sedikit cane, bagaimana mungkin Brian Arnott masih nongkrong di Galicia Road di masa depan? Mengikuti perintah Brian Arnott, kakak senior Barnes dan yang lainnya berkata dengan hormat, "Ya. Kami mengerti." Pada saat yang sama, Harvey York meminta Lily Grace dan yang lainnya untuk mengirim kembali teman sekelas Cynthia Zimmer, dan pada saat yang sama membiarkan mereka menyebut diri mereka sendiri. Ketika sesuatu terjadi, di sisi lain, dia membawa Cynthia Zimmer kembali ke rumah sakit. Setelah menangani cedera, Harvey York meminta orang-orang Cornelio Bardot untuk datang dan menonton. Dia sendiri kembali ke base camp geng kapak untuk beristirahat. Oh, tepat ketika Harvey York hendak berbaring untuk beristirahat, isi ulang baterainya, dan kembali besok untuk membantu Cynthia Zimmer mendapatkan keadilan. Deru keras mobil datang dari jauh dan dekat. Dalam deru mobil, ada rasa sikap acuh tak acuh dan kesombongan yang mengerikan. Segera, 5 Toyota Domineering berhenti di pintu masuk base camp geng kapak. Dan yang di tengah seharusnya diubah, dan ketika pintu dibuka, ada peti mati gelap di dalamnya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan puluhan pria berjubah bela diri keluar. Mereka langsung membawa peti mati, dan ingin memasuki base camp geng kapak dengan niat membunuh. Siapa itu? Apakah kamu tidak tahu bahwa ini adalah situs geng kapak? Beraninya kamu datang ke situs kami dengan lancang. Karena terlalu banyak gerakan, Cornelio Bardot muncul pertama kali dan melihat tempat ini dengan ekspresi dingin. Sekelompok orang. Bagaimanapun, ini adalah base camp geng kapak, dan seseorang menerobosnya dengan santai. Apakah Cornelio Bardot ingin kehilangan muka? Dan Harvey York juga terkejut, berganti pakaian, dan berjalan dengan ekspresi acuh tak acuh. "Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan?" "Kami dari cabang Longman Galicia. Saya kakak dari cabang Galicia, Carmelo Banks. Saya mendapat kabar bahwa seseorang dengan sengaja mengganti alat peraga dan peluru dalam naskah membunuh dengan yang asli, ingin membunuh adik perempuanku Charles Banks." Pinggangnya berjalan keluar pada saat ini, ekspresinya antara dengan suasana arogansi. Masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3449. Pada saat ini, mata Carmelo Banks melirik Cornelio Bardot, Hey Ross, dan yang lainnya dengan jijik. Bagaimanapun, dia berasal dari cabang Longman Galicia. Longman dikenal sebagai raja jalanan. Untuk orang-orang besar di jalan ini, orang-orang Longman benar-benar membenci mereka. Maka ketika mendapat perintah untuk menjatuhkan tersangka yang melukai adik perempuannya, Carmelo Banks terkejut bahwa tersangka sebenarnya terlibat dengan geng kapak, tetapi dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi langsung memimpin tim untuk bergegas. Bagaimanapun, Galicia adalah markas Longman. Orang yang terluka hari ini adalah putri presiden cabang Longman Galicia. Dalam keadaan ini, Carmelo Banks secara alami ingin mendapatkan orang. Memikirkan hal ini, Carmelo Banks menunjuk Cornelio Bardot dan geng kapak lainnya, dan berkata dengan dingin, "Aku tidak peduli apa tersangkanya dengan geng kapakmu. Aku juga tidak peduli siapa di belakangmu. Singkatnya, aku di sini hari ini, hanya untuk satu hal. Itu adalah membiarkan tersangka pergi bersama kita. Jika dia tidak pergi, kita akan membunuhnya dan membawanya pergi dalam peti mati. Ini waktu, jika adik perempuan saya memiliki jika ada 3 yang panjang dan 2 yang pendek, gunakan dia untuk meletakkannya di bagian bawah peti mati." Omong-omong, Carmelo Banks melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin, "Ayo. Ayo pergi bersama-sama, siapapun yang berani melawan akan dibunuh. Carmelo akan melakukan semuanya. Sayangnya, Anda tidak mampu membelinya." Sebelum anak buah Carmelo Banks dapat mengambil tindakan, sosok kurus telah melewati Cornelio Bardot dan yang lainnya, berjalan di depan orang banyak, dan kemudian berbicara dengan acuh tak acuh. "Karena Anda adalah murid Longman. Karena Anda ditipu oleh orang lain, dan Anda benar dan salah. Aku tidak akan mempermalukanmu. Anda membawa orang-orang Anda sekarang, keluar, dan saya akan menjadi milik Anda. Anda belum pernah ke sini sebelumnya." Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan tampak acuh tak acuh. "Kalau tidak, saya akan memperlakukan Anda sebagai datang untuk mengganggu saya. Aku akan menginjakmu sampai mati." Meskipun Harvey York terkejut bahwa ayah Charles Banks adalah presiden cabang-cabang Longman Galicia. Tetapi pada saat ini,
dia tidak bermaksud untuk meminta perdamaian. Terlebih lagi, itu adalah kesalahan pihak lain. Sekarang Carmelo Banks telah membuat kejahatan yang dibuat-buat dan ingin menahannya di kepalanya. Harvey York memintanya untuk keluar pertama kali, dan dia tidak akan bertanggung jawab. Yo, nak, apakah kamu Harvey York itu? Menurut informasi yang kami dapatkan, apakah Anda yang mengganti peluru di senjata api penyangga dan ingin membunuh adik perempuan saya? Apakah kamu cukup sombong? Kejahatan yang serius, beraninya kamu berdiri dan mengancamku tanpa bersembunyi. Apa kamu? Mata Carmelo Banks penuh dengan rasa dingin. Biarkan saya memberitahu Anda, di Galicia kami, saya, Carmelo Banks, mengatakan bahwa saya adalah anak kedua, dan hanya sedikit orang yang berani mengatakan bahwa saya adalah yang pertama. Anda dan saya, apakah Anda mencari kematian? Memberi Anda jika Anda memiliki kesempatan, Anda dapat mengambilnya tanpa perlawanan, kembali bersama kami, dan beri penjelasan kepada Nyonya Banks. Jika tidak, jika Anda terbunuh dan dilemparkan ke dalam peti mati, kami juga bisa mendapatkan penjelasan. Sombong, Cornelio Bardot dan yang lainnya sangat marah. Harvey adalah tuan mereka, bagaimana mereka bisa membiarkan Harvey York dipermalukan? Dan Harvey York sama sekali tidak bermaksud terpancing, dia hanya memandang Carmelo Banks dengan ekspresi main-main, nadanya sangat datar. Carmelo Banks, kan, sekarang berlutut dan bersujud untuk meminta maaf, lalu berkemas dan keluar, aku tidak menyalahkanmu karena memfitnahku. Ingat, ini kesempatan terakhirku untukmu, jika kamu melewatkannya, kamu tidak akan. Sekarang, masih bersama Novel Audioku Channel, mari kita lanjutkan. Bab 3450, Yo. Masih memfitnahmu. Apakah semuanya hilang jika kamu melewatkannya? Kamu tidak hanya suka berpura-pura, tetapi dan pura-pura percaya. Kata Carmelo Banks dengan ekspresi yin dan yang. Wah, sudah kubilang, jangan berpura-pura menjadi hantu untukku di sini. Sudah kubilang, jangan katakan bahwa kamu adalah orang luar, bahkan jika kamu adalah Raja Surga, jika kamu berani menyakiti hatiku. Adik junior, saya akan meminta Anda untuk membayar harganya. Semuanya, lakukanlah. Hari ini, Carmelo Banks datang dengan sebuah misi. Setelah Banks mendapat berita yang dikirim oleh Brian Arnott, dia sudah memberikan perintah kematian. Jadi setelah Carmelo Banks menerima tugas itu, dia membawa orang-orang bersamanya sesegera mungkin. Mengikuti perintahnya, lusinan pria dan wanita yang mengenakan jubah bela diri bergegas keluar pada saat yang sama, ingin membawa Harvey York secara langsung dan membawanya kembali untuk dihukum. Papaslap, Harvey York melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa Cornelio Bardot dan yang lainnya tidak perlu menembak, lalu dia mengambil satu langkah dan melemparkan serangkaian tamparan. Dengan gerakannya, udara tampak membeku pada saat ini. Detik berikutnya, kerumunan orang terbang keluar, dan saat mereka mendarat, mereka semua berteriak keras. Murid-murid cabang Longmen Galicia ini rentan di depan Harvey York. Bajingan, beraninya kamu mengambil tindakan terhadap orang-orang Longmen kami. Carmelo Banks langsung marah ketika dia melihat adegan ini. Dia mengeluarkan pedang panjang dari pinggangnya, menunjuk hidung Harvey York, dan meraung, apakah kamu percaya bahwa aku menebasmu dengan pedang? Kamu tidak layak. Harvey York tersenyum acuh tak acuh. Setelah itu, dia mengeluarkan token dengan ekspresi kusam, dan menghantamkannya ke wajah Carmelo Banks dengan pop. Carmelo Banks mengambil token itu tanpa sadar, dan pada saat berikutnya, wajahnya yang panik menjadi lesu. Dia menatap token ini, tidak tahu ekspresi apa yang harus dia tunjukkan untuk sementara waktu. Karena dia lahir di Longmen, dia mengenali apa itu sekilas. Longmen, aula penegakan hukum, aula master. Hanya beberapa kata, seperti 10.000 tahun cahaya dingin, langsung membekukan seluruh pribadi Carmelo Banks. Sudut matanya berkedut, tubuhnya menegang, dan tanpa sadar dia berkata, Kamu adalah balai penegakan hukum, Tuan Balai. Harvey York melangkah maju dengan acuh tak acuh, mengulurkan tangannya dan menepuk Carmelo Banks wajah kanan. Ya, kamu sangat pintar. Kata-kata Harvey York mengejutkan Carmelo Banks dan membuatnya merasakan hawa dingin dari telapak kakinya. Dia awalnya ingin mengatakan sesuatu yang kejam dan menjaga martabatnya. Tetapi pada saat ini, tubuhnya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki cara untuk bersaing dengan orang di depannya. 5 kata dari Hall Master of the Law Enforcement Hall sudah cukup untuk menghancurkan 99% orang di Longmen. Pada detik berikutnya, Carmelo Banks berlutut di tanah tanpa sadar. Tubuhnya tidak dibawa kendalinya sama sekali, dan dia tidak bisa menahan gemetar pada saat ini. Katakan, siapa yang membuatmu datang? Siapa yang membuatmu menuntutku dengan tuduhan seperti itu? Kelopak mata Carmelo Banks melonjak, dan tanpa sadar dia hanya bisa berkata, ini Carmelo Banks. Nyonya, ini benar-benar Bu Banks. Malam ini, seseorang dari Brian Arnott menelepon Banks dan mengatakan bahwa Anda mengganti peluru untuk senjata api penyangga. Meskipun Banks tidak begitu percaya, dia juga sangat bersemangat. Marah. Pikirnya bahwa urusan Suster Junior Banks membutuhkan lebih banyak orang untuk bertanggung jawab. Itu sebabnya dia memerintahkan saya untuk datang.
Dia mengatakan bahwa tidak peduli apakah Anda dianiaya atau tidak, dia akan membawa Anda kembali. Terima kasih sudah mampir di channel Novel Audioku, bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya, untuk berkembangnya channel ini, channel Novel Audioku akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.